Mertua berencana membawa keluarganya menginap di rumah kami selama seminggu. Awalnya aku menolak, namun suamiku membentakku. Jangan keras kepala, mereka keluargaku. Mertua tertawa puas. Waktu itu saat sarapan pagi, semua keluarga sudah berkumpul. Wajahku disiram air teh panas oleh mertua sambil berkata, "Heh, segera buatkan sarapan untuk kamu." Ipar dan saudaranya tertawa. Suami malah membela ibunya. Aku santai menjawab, "Aku bukan babu kalian." Saat itu juga kulempar segepok uang ke wajah mereka. Semua auto syok saat tahu identitas asliku sebenarnya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Musik Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Jika ada satu hal yang selalu diajarkan ayah kepadaku sejak kecil, itu adalah sebuah kalimat yang hingga hari ini masih terngiang jelas di dalam pikiranku. Orang kaya belum tentu terhormat, tetapi orang yang mampu menghormati orang lain, disitulah letak kemuliaannya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun aku baru benar-benar memahami maknanya setelah kehidupanku berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Aku lahir bukan dari keluarga yang kekurangan. Bahkan jika harus berkata jujur, aku lahir dengan segala kemudahan yang mungkin menjadi impian banyak orang. Rumah tempatku dibesarkan berdiri di atas lahan yang sangat luas. Halamannya dipenuhi pepohonan rindang yang dirawat setiap hari. Mobil keluar masuk bergantian. Tamu penting hampir setiap minggu datang menemui ayah. Namun anehnya semua itu hampir tidak pernah menjadi bahan pembicaraan di rumah. Ayah selalu berkata bahwa harta hanyalah titipan. Yang harus diwariskan kepada anak bukanlah kemewahan, melainkan cara berpikir dan cara memperlakukan sesama manusia. Karena itulah aku tidak pernah dibesarkan seperti anak orang kaya pada umumnya. Aku tetap bangun pagi. Aku tetap membereskan tempat tidurku sendiri. Aku belajar mencuci piring. Aku belajar menyapu rumah. Aku bahkan diajari memasak sejak duduk di bangku sekolah menengah. Bukan karena kami tidak mampu mempekerjakan banyak asisten rumah tangga. Justru sebaliknya, di rumah kami ada cukup banyak orang yang bekerja membantu seluruh kebutuhan keluarga. Tetapi ayah tidak pernah mengizinkanku bergantung kepada mereka. Kalau suatu hari semua hartamu hilang, kamu tetap harus bisa hidup. Kalimat itu kembali diucapkannya ketika aku mengeluh karena harus belajar memasak nasi goreng sendiri. Saat itu aku masih remaja. Aku sempat cemberut. "Ayah, di rumah ada kok yang bisa masak." Ayah hanya tersenyum sambil mengaduk teh hangatnya. "Kalau nanti kamu menikah, masa suamimu harus menunggu pembantu datang hanya untuk dibuatkan segelas teh?" Aku tertawa kecil waktu itu. Kupikir nasihat itu terlalu berlebihan. Aku belum memahami bahwa ayah sedang mempersiapkanku menghadapi kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ayah adalah pendiri sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang konstruksi properti dan investasi. Perusahaan itu berkembang sangat pesat selama puluhan tahun. Proyek-proyeknya tersebar di berbagai kota. Banyak gedung tinggi, kawasan perumahan, hingga pusat perbelanjaan dibangun melalui perusahaan milik keluarga kami. Namun, tidak banyak orang yang mengenal keluargaku. Ayah memang sengaja menghindari sorotan. Namanya lebih sering muncul dalam laporan bisnis dibandingkan di media. Ia tidak suka kemewahan dipamerkan. Ia juga tidak pernah mengizinkan aku menggunakan nama keluarga untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Saat aku lulus kuliah, aku sempat berpikir ayah akan langsung memberiku ruangan besar di kantor pusat. Ternyata aku salah. Hari pertama bekerja justru menjadi hari yang membuatku belajar arti sebenarnya dari sebuah perjuangan. Ayah memanggilku ke ruang kerjanya. "Besok kamu mulai bekerja." Aku mengangguk penuh semangat. "Baik, ayah." Ayah lalu menggeser sebuah map tipis ke hadapanku. "Itu penempatanmu." Kubuka perlahan. Mataku langsung membulat. "Divisi pengembangan." Ayah mengangguk. "Iya." "Aku tidak masuk jajaran direksi." "Tidak." "Aku juga tidak langsung jadi manajer." "Tidak." Aku menatap ayah cukup lama, beliau tersenyum tenang. "Kalau kamu ingin dihormati hanya karena anak pemilik perusahaan, semua orang bisa berpura-pura baik di depanmu." Beliau berhenti sejenak. "Tapi kalau kamu datang sebagai pegawai biasa, kamu akan tahu siapa yang benar-benar layak dipercaya." Aku akhirnya mengerti. Sejak hari itu,
Tidak ada satupun pegawai yang mengetahui siapa diriku sebenarnya. Aku memakai pakaian sederhana, berangkat sendiri, mengantre makan siang bersama karyawan lain, duduk di meja kerja yang sama seperti pegawai baru lainnya. Bahkan kartu identitasku hanya bertuliskan nama Anita tanpa embel-embel apapun. Tidak ada fasilitas khusus, tidak ada ruang pribadi, tidak ada perlakuan istimewa. Awalnya cukup berat. Aku harus belajar membuat laporan, belajar membaca gambar proyek, belajar menghitung anggaran pembangunan, belajar memahami kontrak kerjasama. Seringkali hasil pekerjaanku dikoreksi. Beberapa kali aku diminta mengulang dari awal. Tidak sedikit yang menganggapku lambat, namun aku tidak pernah marah. Karena memang itulah tujuan ayah. Aku harus belajar dari bawah. Sedikit demi sedikit aku mulai menikmati pekerjaanku. Aku mengenal banyak orang, belajar bekerja sama. Belajar menghadapi tekanan. Belajar bahwa dunia kerja tidak selalu ramah. Di sanalah aku pertama kali bertemu Dimas. Hari itu aku sedang membawa beberapa berkas menuju ruang rapat. Tanpa sengaja seseorang dari arah berlawanan berjalan terlalu cepat hingga bahunya menyenggol lenganku. Seluruh dokumen yang kubawa jatuh berserakan. Aku langsung berjongkok mengambilnya. Belum sempat kukumpulkan semuanya. Seseorang ikut membantu. Maaf. Saya benar-benar tidak sengaja. Suara laki-laki itu terdengar tulus. Aku mengangkat kepala. Seorang pria dengan kemeja putih dan kartu identitas perusahaan sedang sibuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang tercecer. Aku yang kurang hati-hati, jawabku pelan. Ia tersenyum, tetap saja aku yang menabrak. Beberapa detik kemudian, seluruh dokumen sudah kembali tersusun rapi. Ia menyerahkannya kepadaku. Untung tidak ada yang rusak, aku menerima berkas itu. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum pergi, ia kembali berkata, kalau nanti ada dokumen yang kurang gara-gara aku, bilang saja. Aku tersenyum kecil. Tidak ada yang kurang. Ia mengangguk. Syukurlah. Baru setelah itu ia memperkenalkan diri. Namaku Dimas, Anita. Halo, Anita. Sejak pertemuan sederhana itu, kami mulai sering bertemu. Awalnya hanya saling menyapa, lalu sesekali makan siang bersama rekan-rekan satu divisi, kemudian mulai berbincang lebih lama ketika lembur. Dimas adalah orang yang mudah membuat suasana menjadi nyaman. Ia tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara selalu ada perhatian di dalam setiap kalimatnya. Kalau melihat teman kerja kesulitan, ia membantu tanpa diminta. Kalau ada pegawai baru yang kebingungan, ia menjelaskan dengan sabar. Bahkan petugas kebersihan dan satpam pun ia sapa setiap pagi. Hal-hal kecil seperti itulah yang perlahan membuatku memperhatikannya lebih jauh. Suatu sore hujan turun sangat deras. Sebagian besar pegawai memilih menunggu di lobi. Aku berdiri di dekat pintu sambil memandang halaman kantor yang dipenuhi genangan air. Belum pulang. Aku menoleh. Ternyata Dimas, hujannya belum reda. Ia melihat ke arah luar lumayan deras. Aku mengangguk. Beberapa menit kami hanya berdiri menikmati suara hujan. Tiba-tiba ia melepas jaket tipis yang dikenakannya. Kalau nanti hujannya sedikit reda, pakai ini. Aku langsung menggeleng. Kamu nanti kedinginan, tidak apa-apa, aku bawa payung. Bagus kalau begitu. Ia tersenyum lalu mengenakan kembali jaketnya. Kami sama-sama tertawa kecil. Percakapan itu sebenarnya sangat biasa, namun entah mengapa aku merasa nyaman. Hari demi hari berlalu, kami semakin mengenal satu sama lain. Dimas sering bercerita tentang ibunya yang tinggal tidak jauh dari kota tempat kami bekerja. Ia mengatakan ingin menjadi anak yang bisa membahagiakan keluarganya. Ia juga mengatakan ingin memiliki rumah sederhana yang dipenuhi tawa. Kalimat-kalimat itu membuatku yakin bahwa ia adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Selama berbulan-bulan mengenalnya, aku tidak pernah melihat sifat buruk yang berarti ia rajin, disiplin, ramah, tidak suka pamer. Dan yang paling membuatku tersentuh, ia tidak pernah bertanya tentang latar belakang keluargaku. Baginya aku hanyalah Anita, seorang perempuan biasa yang bekerja satu perusahaan dengannya. Aku menyukai cara itu. Aku merasa dihargai sebagai diriku sendiri, bukan sebagai anak seorang pengusaha besar. Karena itulah aku terus menyimpan rahasia keluargaku. Aku ingin seseorang mencintaiku tanpa mengetahui berapa banyak harta yang kumiliki. Aku ingin dicintai karena hatiku, bukan karena nama besar keluargaku. Hubungan kami berkembang perlahan, tidak ada kisah yang terlalu dramatis. Tidak ada hadiah mewah, tidak ada makan malam di restoran mahal, kami lebih sering menikmati makan siang sederhana di kantin perusahaan.
kadang hanya berbagi cerita sambil menikmati segelas kopi. Justru kesederhanaan itu membuat hubungan kami terasa hangat. Beberapa bulan kemudian Dimas menyatakan perasaannya, ia melakukannya dengan sangat sederhana. Anita. Iya. Aku memang belum punya banyak, aku diam mendengarkan. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin berjalan bersamamu membangun masa depan. Tidak ada cincin mahal, tidak ada pesta kejutan, hanya ada ketulusan yang terlihat jelas di matanya. Aku menerima perasaannya tanpa ragu. Ketika hubungan kami semakin serius, ayah hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah dia tahu siapa kamu? Aku menggeleng belum. Kenapa? Aku ingin dia mencintaiku sebagai Anita. Ayah memandangku cukup lama. Beliau tidak memaksa. Kalau itu pilihanmu, ayah menghormatinya. Menjelang pernikahan, keluarga kami sebenarnya mampu mengadakan pesta yang sangat megah. Namun, aku menolak. Aku memilih akad sederhana, hanya keluarga dan kerabat dekat. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada kemewahan yang dipertontonkan, bahkan sebagian besar tamu mengira keluargaku hanyalah keluarga biasa. Ayah tidak keberatan. Beliau justru tersenyum bangga melihat keputusanku. Setelah resmi menjadi suami istri, aku juga menolak tinggal di rumah keluarga. Jauh sebelum menikah, ayah sebenarnya telah membelikanku beberapa rumah. Namun, aku memilih satu rumah yang ukurannya tidak terlalu besar. Rumah itu kubeli melalui nama perusahaan lain sehingga tidak ada yang mengetahui pemilik sebenarnya. Lingkungannya tenang, bangunannya sederhana, halamannya tidak luas. Bagiku rumah itu sudah lebih dari cukup. Aku ingin memulai kehidupan rumah tangga tanpa jarak, tanpa kemewahan, tanpa kebanggaan semu. Saat pertama kali masuk rumah itu bersama Dimas, aku tersenyum penuh harapan. Aku memandang ruang tamu yang masih kosong, melihat dapur kecil yang belum terisi banyak peralatan, lalu menatap laki-laki yang kini resmi menjadi pendamping hidupku. Dalam hati aku berkata pelan, semoga rumah ini akan dipenuhi cinta, saling menghormati, dan kebahagiaan yang bertahan seumur hidup. Saat itu, sedikitpun aku tidak pernah membayangkan bahwa keputusan menyembunyikan identitas justru akan menjadi awal dari ujian terbesar dalam hidupku. Hari-hari pertama setelah aku dan Dimas menempati rumah kecil, kami terasa begitu menenangkan. Setiap pagi aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Sementara Dimas bersiap berangkat bekerja, kami masih sama-sama berangkat ke kantor. Hanya saja kami berada di divisi yang berbeda, sehingga jarang terlihat selalu bersama. Aku menikmati kehidupan itu. Rumah yang sederhana justru membuatku merasa lebih dekat dengan Dimas. Tidak banyak perabot mewah. Ruang tamu hanya diisi sofa berwarna abu-abu yang kuban, bukan karena mahal. Dapur pun sederhana tetapi bersih dan rapi. Aku menata semuanya sendiri dengan penuh semangat. Aku ingin rumah ini menjadi tempat paling nyaman untuk kami pulang. Beberapa minggu setelah menikah, Dimas mulai mengajakku mengunjungi rumah keluarganya. Ayah sudah lama meninggal, ucapnya saat kami berada di perjalanan. Sekarang tinggal ibu dan Indah, aku mengangguk pelan. Aku ingin mereka akrab denganmu. Tentu mereka juga keluargaku sekarang. Dimas tersenyum mendengar jawabanku. Saat itulah aku pertama kali bertemu dengan Ibu Nur sebagai mertuaku. Begitu pintu rumah terbuka, seorang wanita parubaya berdiri dengan wajah datar. Pakaiannya rapi, sorot matanya tajam, seolah sedang menilai setiap orang yang berdiri di hadapannya. Inilah Anita, tanyanya kepada Dimas. Iya, Ibu. Aku langsung menundukkan kepala dengan sopan. Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nur hanya mengangguk singkat. Masuk. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan, tidak ada sambutan hangat seperti yang sering kubayangkan sebelum menikah. Aku berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Mungkin memang begitulah sifat beliau. Aku mencoba berpikir positif. Di ruang tamu sudah duduk seorang perempuan yang usianya tidak jauh berbeda denganku. Rambutnya ditata rapi, pakaian yang dikenakannya cukup mencolok. Sementara tatapannya sejak tadi tidak lepas mengamatiku dari ujung kepala hingga kaki. Duduk saja. Aku tersenyum. Kamu Indah. Iya. Jawabannya singkat. Beberapa detik kemudian, ia kembali memperhatikan tas yang kubawa. Cuma bawa itu, aku sedikit bingung. Iya. Kirain bawa oleh-oleh banyak. Aku hanya tersenyum kecil. Sebenarnya aku membawa beberapa buah dan kue. Oh, nada suaranya terdengar datar, seolah kecewa. Aku kembali menghibur diri. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Hari itu berjalan cukup baik meskipun suasananya terasa canggung. Aku banyak mendengarkan cerita Dimas dan Ibu Nur. Sesekali Indah ikut berbicara,
tetapi lebih sering memainkan telepon genggamnya. Sebelum pulang, aku berpamitan dengan sopan. Terima kasih sudah menerima kami. Ibu Nur hanya menjawab pendek. Hati-hati, aku masih menganggap semuanya baik-baik saja. Namun, beberapa minggu kemudian, aku mulai mengenal sisi lain keluarga suamiku. Suatu pagi yang seharusnya menjadi hari libur, bel rumah berbunyi berkali-kali. Aku yang sedang menyiram tanaman segera membuka pintu. Di depanku sudah berdiri Ibu Nur dan Indah. Aku langsung tersenyum. Ibu Indah, silakan masuk. Indah berjalan masuk begitu saja tanpa menunggu dipersilakan lagi, ia langsung duduk di ruang tamu. Ibu Nur menyusul sambil melihat ke setiap sudut rumah. Kecil juga rumahnya. Aku tetap tersenyum. Iya Bu, kami memang memilih rumah yang sederhana. Ibu Nur mengangguk pelan. Kalau rajin bekerja, nanti juga bisa pindah rumah yang lebih besar. Aku hanya mengiyakan. Padahal rumah itu sebenarnya sudah lunas bahkan sebelum aku menikah. Tetapi tentu saja aku tidak mengatakan apapun. Aku segera menuju dapur. Ibu mau minum apa? Teh hangat saja. Kalau aku kopi, sahut Indah dari ruang tamu. Baik, aku menyiapkan semuanya dengan senang hati. Bagiku melayani tamu adalah hal yang biasa. Setelah minuman selesai kuat, aku juga mengeluarkan beberapa camilan. Indah mengambil keripik tanpa mengucapkan terima kasih. Sementara Ibu Nur kembali mengamati isi rumah, perabotnya sedikit. Iya, Bu, belum beli. Aku ingin mencicil pelan-pelan. Ibu Nur mengangguk tipis. Harusnya istri bisa mendorong suaminya supaya lebih sukses, aku kembali hanya tersenyum. Dimas yang sejak tadi duduk di samping ibunya tidak mengatakan apa-apa, ia malah ikut tersenyum kecil. Sejak hari itu, kedatangan Ibu Nur dan Indah semakin sering. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali, kemudian hampir setiap akhir pekan. Yang membuatku heran, mereka tidak pernah memberi kabar sebelumnya. Kadang ketika aku sedang mengepel lantai, bel rumah berbunyi. Kadang ketika aku baru selesai mandi, bahkan pernah ketika aku sedang beristirahat siang, aku tetap membuka pintu dengan ramah. Silakan masuk, Ibu. Masa apa hari ini? Tanya Ibu Nur sambil langsung menuju dapur. Beliau membuka tutup panci tanpa meminta izin. Oh, cuma sayur bening. Aku tersenyum. Iya, Bu. Kurang menarik. Aku mengangguk pelan. Nanti aku tambahkan lauk. Beliau kembali membuka lemari dapur. Berasmu tinggal sedikit. Iya, harusnya stok lebih banyak. Aku kembali hanya menjawab singkat. Baik, Bu. Sementara itu, Indah sudah membuka kulkas. Ada es krim? Tidak ada. Kok tidak ada? Belum sempat beli. Indah menghela napas panjang. Kalau aku kesini, minimal sediakan makanan kesukaanku. Aku sempat terdiam, namun aku kembali mengangguk, nanti akan kubelikan. Sore harinya setelah mereka pulang, Dimas justru berkata, Anita, iya, kalau ibu datang, usahakan semua yang beliau inginkan tersedia. Aku menoleh. Kalau mendadak bagaimana, kan bisa dipersiapkan. Aku tersenyum tipis. Baik, aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Kupikir semua ini hanyalah proses penyesuaian. Sebagai menantu baru, aku memang harus belajar memahami keluarga suamiku. Hari-hari berikutnya, aku mulai berusaha lebih keras. Setiap akhir pekan, aku memasak lebih banyak. Aku belajar resep baru karena Ibu Nur pernah berkata masakanku terlalu sederhana. Aku membeli beberapa peralatan makan baru agar tamu lebih nyaman. Aku selalu membersihkan rumah sejak pagi. Bahkan aku menyiapkan camilan sebelum mereka datang meskipun belum tentu mereka benar-benar berkunjung. Aku berharap usaha kecil itu bisa membuat hubungan kami semakin baik. Namun ternyata aku keliru. Suatu siang aku memasak sop ayam, ikan goreng, sambal, dan tumis sayur. Begitu Ibu Nur mencicipi sop buatanku, beliau langsung meletakkan sendok kurang asin. Aku segera berdiri. Maaf Bu. Akan aku tambahkan. Beliau menggeleng. Dari dulu memang begitu, aku sedikit bingung. Dari dulu masakanmu tidak ada yang benar-benar pas. Aku hanya tersenyum. Nanti aku belajar lagi. Beliau kembali berkata, istri itu harus bisa memasak, jangan sampai suami bosan makan di rumah. Aku mengangguk pelan. Baik. Beberapa hari kemudian aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda ketika hendak pergi bersama Dimas. Saat melihatku, Ibu Nur langsung berkata, bajumu terlalu polos. Aku menunduk melihat pakaianku. Menurutku nyaman dipakai. Perempuan itu harus pandai berdandan. Aku kembali mengangguk.
Lain hari ketika aku mengikat rambut karena sedang memasak, beliau kembali berkomentar, kurang rapi. Ketika aku menyapu halaman, masih ada daun yang tertinggal. Ketika aku mencuci piring, gerakanmu lambat. Ketika aku menata ruang tamu, sofanya seharusnya dipindah, seolah apapun yang lakukan selalu ada yang salah. Aku tetap berusaha tersenyum, aku tidak ingin Dimas berada di tengah-tengah pertengkaran antara ibu dan istrinya. Bagiku, menghormati mertua adalah kewajiban. Selama beliau masih berbicara dalam batas yang wajar, aku memilih diam, namun diamku rupanya mulai dianggap sebagai kelemahan. Suatu malam aku akhirnya mencoba berbicara kepada Dimas. Dimas, iya. Menurutmu, apakah ibu kurang menyukaiku? Dimas menoleh sekilas lalu tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa ibu memang begitu maksudnya. Beliau suka mengoreksi. Aku mengangguk pelan, tapi hampir setiap kali bertemu aku selalu salah. Dimas menghela napas pendek. Sudahlah, aku menatapnya mengalah saja. Aku selalu mengalah. Iya, dipertahankan saja. Aku tersenyum tipis. Baik. Jawaban itu mengakhiri pembicaraan kami. Tidak ada penjelasan, tidak ada usaha memahami perasaanku. Aku kembali memilih diam. Aku percaya waktu akan membuat hubungan kami membaik. Namun hari demi hari justru menunjukkan hal yang berbeda. Setiap kali Ibu Nur datang, beliau tidak lagi meminta izin sebelum membuka lemari, kulkas, atau dapur. Indah bahkan mulai merasa bebas mengambil apapun yang ia inginkan di rumahku. Mereka duduk menunggu makanan tersaji sementara aku mondar-mandir menyiapkan semuanya. Jika makan telah selesai, piring tetap dibiarkan di atas meja. Aku yang membereskannya, aku yang mencucinya, aku yang menyapu sisa makanan di lantai. Dan setiap kali aku selesai bekerja, yang kudengar bukan ucapan terima kasih, melainkan komentar baru yang seolah mengatakan bahwa semua yang kulakukan masih belum cukup baik. Saat itulah untuk pertama kalinya muncul sebuah pertanyaan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Apakah aku benar-benar sedang diterima sebagai anggota keluarga atau sejak awal mereka hanya melihatku sebagai seseorang yang harus melayani semua keinginan mereka tanpa pernah berhak dihargai? Seiring berjalannya waktu, rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi tempat yang membuatku selalu bersiap menghadapi kejutan. Bukan kejutan yang menyenangkan, melainkan kejutan yang menguras tenaga dan kesabaran. Aku bahkan tidak lagi bisa menikmati akhir pekan seperti sebelumnya. Setiap Sabtu pagi, hal pertama yang kulakukan bukan lagi menikmati secangkir teh hangat atau menyiram tanaman di halaman rumah. Aku justru mulai menebak-nebak. Apakah hari ini Ibu Nur akan datang? Apakah Indah ikut bersamanya atau mungkin keduanya datang membawa anggota keluarga lain? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku dan hampir setiap kali aku menebaknya, jawabannya selalu benar. Bel, rumah berbunyi, aku membuka pintu. Lalu kulihat Ibu Nur dan Indah berdiri dengan wajah yang seolah sudah menganggap rumah ini sebagai rumah mereka sendiri. Masuk, Bu. Aku tetap menyambut mereka dengan sopan. Namun lama-kelamaan aku menyadari sesuatu. Mereka tidak lagi datang sebagai tamu. Mereka datang seolah sebagai pemilik rumah. Suatu pagi, Ibu Nur datang membawa 2 tas besar. Aku segera membantu membawanya masuk. Berat juga, Bu. Iya. Beliau menjawab singkat. Aku meletakkan tas di ruang tamu. Isinya apa, Bu? Pakaian. Aku mengangguk. Mau dititipkan sebentar. Ibu Nur langsung berkata santai. Bukan dititipkan, aku menatap beliau. Cuci saja. Aku sempat mengira aku salah dengar. Cuci. Iya. Beliau membuka resleting tas itu. Di dalamnya penuh pakaian mulai dari baju, celana, handuk, hingga spray. Aku capek kalau mencuci sendiri. Beliau mengatakannya dengan nada yang sangat biasa, seolah permintaan itu merupakan sesuatu yang wajar. Aku menatap tumpukan pakaian itu beberapa detik, lalu kembali memandang wajah beliau. Baik, Bu. Aku mengangkat tas itu menuju ruang cuci. Dalam hati sebenarnya ada rasa heran, namun aku berusaha menghilangkannya. Mungkin beliau sedang tidak enak badan, mungkin memang sedang membutuhkan bantuan. Aku tidak ingin berpikiran buruk. Hari itu, aku mencuci seluruh pakaian tersebut. Aku memisahkan pakaian putih dan berwarna, mencuci dengan hati-hati, menjemurnya, melipatnya setelah kering. Semuanya kulakukan tanpa mengeluh. Aku berharap Ibu Nur merasa terbantu. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Minggu berikutnya beliau datang lagi. Kali ini membawa 3 tas. Ini juga dicuci. Aku mengangguk. Minggu berikutnya lagi 4 tas. Kemudian 5 tas. Lama-kelamaan aku menyadari bahwa pakaian-pakaian itu memang sengaja dibawa ke rumahku untuk dicuci.
Bukan sekali. Melainkan menjadi kebiasaan. Aku mulai menghabiskan sebagian besar hari liburku di ruang cuci. Mesin cuci terus berputar. Tanganku sibuk melipat pakaian. Sementara di ruang tamu terdengar suara televisi yang ditonton Ibu Nur dan Indah. Sesekali terdengar tawa mereka. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Belum selesai pekerjaan mencuci, Indah kembali membuat rumah menjadi berantakan. Ia memiliki kebiasaan yang membuatku sulit mengerti. Setiap selesai makan, ia tidak pernah membawa piring ke dapur. Awalnya hanya satu piring di meja ruang tamu, lalu satu gelas di dekat sofa, kemudian mangkuk di teras, sendok di meja belajar, bekas bungkus makanan di atas meja makan. Suatu sore aku baru selesai mengepel lantai. Ketika kembali ke ruang tamu, kulihat satu piring bekas mie instan tergeletak di atas meja. Aku menghela napas pelan. Kupungut piring itu. Baru beberapa langkah menuju dapur, kulihat gelas kosong berada di rak televisi. Setelah mengambil gelas tersebut, ternyata masih ada cangkir kopi di dekat jendela. Belum selesai membereskannya, aku menemukan kulit buah di atas meja kecil. Aku kembali membersihkan semuanya. Saat sedang mencuci piring, Indah datang sambil membawa mangkuk lagi. Beresin sekalian. Ia meletakkannya begitu saja di wastafel. Tanpa rasa bersalah, tanpa ucapan terima kasih. Aku hanya menatap mangkuk itu beberapa saat, kemudian mulai mencucinya. Di ruang tamu, Indah sudah kembali duduk memainkan telepon genggamnya, sementara aku kembali berdiri di depan wastafel. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang lagi, lalu berulang lagi. Hingga akhirnya aku tidak lagi terkejut. Yang membuatku lebih sedih bukanlah pekerjaan rumah itu, melainkan sikap mereka yang menganggap semua itu memang sudah menjadi tugasku. Suatu siang, aku sedang menyapu halaman ketika Ibu Nur memanggil dari dalam rumah, "Anita." "Iya, Bu." "Ambilkan air putih." Aku segera masuk. Beliau menerima gelas itu tanpa melihat wajahku. Beberapa menit kemudian, beliau kembali memanggil, "Anita." "Iya." "Ambilkan bantal." Aku kembali mengambilkannya. Belum sempat duduk, beliau kembali berkata, "Anita." "Iya, Bu, tolong kupaskan buah." Aku kembali menuju dapur. Belum selesai mengupas buah, suara beliau terdengar lagi. "Anita." Aku menutup mata beberapa detik. "Iya, Bu, tehnya kurang hangat." Aku kembali membuatkan teh baru. Hari itu hampir tidak ada waktu bagiku untuk beristirahat. Setiap beberapa menit sekali selalu ada perintah baru yang membuatku semakin kecewa. Semua itu terjadi ketika Dimas sedang berada di rumah. Ia melihat semuanya, ia mendengar semuanya, namun tidak pernah berkata apa-apa. Bahkan suatu malam ketika kami sudah berada di kamar, aku mencoba berbicara dengan hati-hati. "Dimas." "Iya, aku boleh bicara sebentar?" "Boleh, aku duduk di tepi tempat tidur. Aku tidak keberatan membantu Ibu." "Iya, tapi akhir-akhir ini aku merasa aku berhenti sejenak memilih kata-kata. Aku seperti mengerjakan semuanya sendiri." Dimas menatap layar telepon genggamnya. "Lalu, Ibu sering membawa pakaian untuk dicuci. Itu kan cuma membantu. Aku juga membersihkan rumah, memasak, mencuci piring, melayani semua orang. Itu memang tugas istri." Aku mengangguk pelan. "Iya, tapi apalagi aku hanya berharap mereka juga menghargai usahaku." Dimas menghela napas panjang. "Anita." "Iya, kamu terlalu sensitif." Aku terdiam. "Bukan begitu maksudku, Ibu sudah tua, aku paham. Indah juga masih belum terbiasa mengurus rumah." Aku kembali mengangguk. "Tapi sudahlah." Dimas memotong ucapanku. "Jangan diperbesar." Pembicaraan selesai begitu saja. Aku memandang wajah suamiku beberapa saat. Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa begitu sulit baginya memahami perasaanku? Aku tidak pernah meminta ia memarahi ibunya. Aku juga tidak pernah memintanya memilih antara ibu dan istrinya. Aku hanya ingin didengarkan. Hanya itu. Namun bahkan hal sederhana itu pun seolah terlalu berat baginya. Hari-hari berikutnya aku tidak lagi banyak berbicara. Aku mulai menyimpan semuanya sendiri. Pagi hari aku tetap memasak, siang bekerja di kantor, sore membersihkan rumah, malam kembali menyiapkan kebutuhan untuk esok hari. Di balik kehidupan sederhanaku sebagai istri Dimas, ada kehidupan lain yang sama sekali tidak diketahui siapapun di keluarga suamiku. Setiap Senin pagi sebelum sebagian besar karyawan datang, aku memasuki ruang rapat khusus di lantai paling atas gedung kantor. Ruangan itu tidak bisa dimasuki sembarang orang. Hanya beberapa direktur utama, komisaris, penasihat hukum perusahaan,
dan sekretaris perusahaan yang memiliki akses. Begitu pintu terbuka, seluruh peserta rapat berdiri. "Selamat pagi, Bu Anita." Aku membalas dengan senyum hangat. "Pagi, silakan duduk." Di ruangan itulah aku tidak lagi menjadi pegawai biasa. Aku duduk di kursi yang telah disiapkan. Seluruh laporan investasi, pembangunan proyek baru hingga rencana akuisisi perusahaan dibahas secara rinci. Direktur Keuangan menjelaskan perkembangan arus kas perusahaan. Direktur Operasional melaporkan proyek-proyek yang sedang berjalan. Tim hukum menyampaikan berbagai persoalan yang harus segera diputuskan. Aku mendengarkan semuanya dengan saksama. Sesekali memberikan pertanyaan, sesekali memberikan keputusan. Tidak ada yang berani meremehkan pendapatku. Bukan karena aku anak pendiri perusahaan, melainkan karena selama bertahun-tahun aku memang ikut mempelajari setiap bagian bisnis itu dari bawah. Ayah selalu duduk di sampingku. Beliau jarang berbicara. Namun setiap kali rapat selesai, beliau selalu tersenyum bangga. "Kamu semakin matang." Aku hanya menjawab, "Aku masih harus banyak belajar." Beliau mengangguk. Itulah yang membuat ayah yakin perusahaan ini akan berada di tangan yang tepat. Selesai rapat, aku kembali turun ke lantai tempat para pegawai bekerja. Aku kembali memakai identitas sebagai Anita, staf divisi pengembangan. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada pengawalan. Aku kembali menyusun laporan bersama rekan kerja lainnya. Kadang di lorong kantor aku bahkan berpapasan dengan Dimas. Ia hanya melambaikan tangan kecil sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa beberapa menit sebelumnya aku baru saja memimpin rapat yang menentukan arah perusahaan tempatnya bekerja. Rahasia itu tetap kusimpan rapat. Aku masih percaya bahwa suatu hari nanti aku akan mengungkapkannya pada waktu yang tepat, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan ketika Dimas benar-benar siap menerima seluruh kenyataan tentang diriku. Sayangnya, semakin hari aku justru semakin merasakan sesuatu yang sulit kujelaskan. Perlakuan Ibu Nur dan Indah bukan lagi sekadar sikap yang kurang menghargai, sementara Dimas bukan lagi sekadar terlambat memahami perasaanku. Aku mulai melihat pola yang berulang. Setiap kali aku mengalah, mereka meminta lebih banyak. Setiap kali aku diam, mereka berbicara semakin kasar. Setiap kali aku memaafkan, mereka merasa tindakannya memang benar. Malam itu, ketika seluruh rumah akhirnya kembali sunyi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Kutatap sofa yang tadi siang dipenuhi pakaian kotor. Kulihat meja makan yang baru saja selesai kubersihkan. Kuperhatikan kedua tanganku yang mulai terasa kasar karena terlalu sering terkena air dan sabun. Aku tidak menangis, aku hanya mengingat semuanya. Satu kalimat, satu tatapan, satu perintah, satu penghinaan kecil yang mungkin mereka anggap sepele. Aku menyimpannya dalam ingatan, bukan karena ingin membalas, melainkan karena aku mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sehat sedang tumbuh di dalam rumah tanggaku. Dan aku tidak boleh lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku baru saja selesai merapikan dapur setelah makan malam. Piring-piring telah kucuci hingga bersih, meja makan kembali rapi, kompor sudah kumatikan. Aku lalu membuat 2 cangkir teh hangat. Satu untukku dan satu lagi untuk Dimas yang sejak pulang kerja sibuk memperhatikan layar telepon genggamnya. Kubawa teh itu ke ruang tamu. "Ini tehmu." Dimas mengangguk tanpa mengalihkan pandangan. "Makasih." Aku duduk di sofa sambil menghela napas pelan. Hari itu cukup melelahkan. Selain pekerjaan kantor yang sedang padat, aku masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum malam tiba. Aku berharap malam itu, kami bisa berbincang santai seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa menit. Dimas tiba-tiba meletakkan telepon genggamnya di atas meja. "Anita." "Iya, aku mau menyampaikan sesuatu." Aku menoleh sambil tersenyum. "Apa?" "Ibu tadi menelepon." Aku mengangguk. Oh, beliau punya rencana. Aku menunggu Dimas melanjutkan ucapannya. "Ibu mau datang ke sini minggu depan." Aku tidak merasa keberatan. "Silakan saja." Seperti biasa, Dimas menggeleng pelan. "Bukan cuma ibu." Aku mulai penasaran maksudnya. "Ibu mau mengajak semuanya?" "Semuanya?" "Iya." Aku masih belum memahami maksudnya. "Siapa saja?" "Ibu, Indah, Paman, Bibi, 2 sepupuku sama anak-anak mereka." Aku spontan menghitung dalam hati. Jumlahnya tidak sedikit. "Kapan datangnya?" "Minggu depan." "Lalu sampai kapan?" "Sekitar seminggu."
Tanganku yang sedang memegang cangkir teh perlahan berhenti bergerak. Aku benar-benar terdiam. Seminggu aku memandang rumah kecil kami. Rumah yang hanya memiliki 2 kamar tidur. 1 kamar kami tempati. 1 lagi digunakan sebagai ruang kerja kecil sekaligus tempat menyimpan beberapa dokumen pribadi. Ruang tamunya juga tidak terlalu luas. Bahkan jika semua orang datang bersamaan, berjalan saja akan terasa sempit. Aku mencoba memastikan kembali seminggu. Iya, semua menginap di sini. Iya, aku menarik napas pelan. Bukan karena aku tidak menghormati keluarga Dimas. Aku hanya mencoba berpikir secara masuk akal. Aku lalu berkata dengan nada yang sangat hati-hati. Dimas, iya, menurutku rumah kita terlalu kecil. Dimas menatapku. Kecil bagaimana? Ada banyak orang. Lalu aku khawatir mereka sendiri nanti tidak nyaman. Dimas masih diam. Aku melanjutkan penjelasanku. Kamar hanya 2, ruang tamu juga tidak luas. Kalau anak-anak ikut pasti semakin sempit. Belum lagi kamar mandi hanya 2. Aku takut mereka justru tidak betah. Aku sengaja memilih kata-kata sehalus mungkin. Aku sama sekali tidak mengatakan bahwa aku keberatan. Aku hanya mengkhawatirkan kenyamanan semua orang. Namun wajah Dimas perlahan berubah. Jadi mungkin aku berpikir sejenak. Bagaimana kalau ibu menginap di sini bersama Indah, sedangkan keluarga yang lain menginap di penginapan dekat sini? Biar nanti semua tetap nyaman. Menurutku usulan itu cukup baik. Aku bahkan sudah membayangkan akan membantu mencarikan penginapan terbaik. Kalau perlu, aku yang akan membayar seluruh biayanya. Aku tidak ingin siapapun merasa tersinggung. Namun sebelum sempat mengatakan hal itu, Dimas langsung memotong. Kamu menolak. Aku segera menggeleng. Bukan begitu. Lalu apa? Aku hanya mencari jalan yang lebih nyaman. Dimas mulai menghela napas panjang. Anita. Iya. Kamu ini kenapa sih? Aku sedikit terkejut mendengar nada suaranya yang mulai meninggi. Aku hanya belum selesai aku berbicara. Telepon genggam Dimas berdering. Di layar tertulis nama Ibu Nur. Dimas langsung mengangkatnya. Halo Bu. Aku tetap duduk di tempatku. Percakapan mereka terdengar cukup jelas karena suara Ibu Nur cukup keras. Sudah bilang ke Anita? Sudah, Bu. Gimana jawabannya? Dimas melirikku sekilas. Masih dibicarakan. Aku menundukkan kepala. Ternyata Ibu Nur langsung bertanya lagi. Dia keberatan. Aku ingin menjelaskan sendiri. Namun Dimas lebih dulu menjawab, katanya rumah kecil. Beberapa detik suasana menjadi hening, lalu terdengar suara tawa kecil dari seberang telepon. Aku mengenali suara itu. Ibu Nur sedang tertawa. Oh, begitu. Nada suaranya terdengar seperti orang yang baru saja memenangkan sesuatu. Tolong kasih tahu sama Anita. Apa, Bu? Keluarga itu harus saling menerima. Iya, kalau baru begini saja sudah keberatan, nanti bagaimana? Aku memejamkan mata beberapa detik. Hatiku terasa semakin berat. Dimas kembali berkata, iya, Bu. Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara lain dari telepon. Suara Indah. Kasih sini, Bu. Beberapa detik kemudian suara Indah terdengar jelas. Kak Dimas, iya, Mbak Anita itu pelit, aku spontan mengangkat kepala, dadaku terasa sesak. Dimas hanya tertawa kecil. Bukan begitulah kalau keluarga sendiri saja dihitung-hitung. Aku menggenggam ujung bajuku. Kami cuma mau menginap. Tidak sampai setahun. Suara tawa kecil kembali terdengar dari telepon. Aku tidak lagi sanggup mendengarkannya. Aku berdiri perlahan hendak menuju dapur. Namun sebelum sempat melangkah jauh, Dimas berkata, sebentar. Aku berhenti. Ia menutup panggilan telepon lalu menatapku dengan wajah yang sama sekali berbeda dari biasanya. Aku mau tanya. Iya? Kamu sebenarnya kenapa? Aku menjawab pelan. Aku hanya memikirkan kenyamanan semuanya. Tidak. Aku serius. Kamu tidak suka keluargaku. Aku langsung menggeleng. Bukan begitu. Lalu kenapa menolak? Aku tidak menolak. Jelas-jelas kamu menolak. Aku mulai merasa pembicaraan ini tidak lagi berjalan ke arah yang benar. Aku mencoba tetap tenang, Dimas. Aku tidak pernah bilang mereka tidak boleh datang. Aku hanya bilang rumah kita kecil. Itu kenyataan, kamu sendiri tahu. Dimas berdiri dari sofa, sorot matanya berubah tajam. Aku capek dengar alasanmu. Aku masih berusaha berbicara baik-baik. Coba pikirkan lagi kalau ada 10 orang lebih menginap di sini. Belum selesai kalimatku,
Dimas membentakku untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Jangan keras kepala. Suara itu menggema di ruang tamu. Aku terpaku. Selama ini Dimas memang sering membela ibunya, tetapi ia belum pernah membentakku seperti itu. Aku hanya mampu menatapnya. Dadaku terasa sesak. Ia kembali berkata dengan suara keras, "Mereka keluargaku." Kalimat itu menghantam perasaanku. Aku perlahan menundukkan kepala. Aku ingin mengatakan bahwa mereka kini juga keluargaku. Aku ingin mengatakan bahwa sejak menikah aku selalu menghormati mereka. Aku ingin mengingatkan bahwa selama ini aku tidak pernah menolak ketika mereka datang tanpa kabar. Aku mencuci pakaian mereka, aku memasak untuk mereka, aku membersihkan semua kekacauan yang mereka tinggalkan. Aku tidak pernah mengeluh. Namun semua kata itu seolah tertahan di tenggorokanku. Tidak satu pun keluar. Beberapa menit kemudian, telepon Dimas kembali berdering. Ia mengangkatnya. "Iya, Bu," suara Ibu Nur terdengar lagi. "Nah, bagaimana jadi datang?" "Bagus." Beliau terdengar sangat puas. "Tuh, dari tadi sebenarnya yang keras kepala siapa?" Tak lama kemudian, suara indah kembali terdengar, akhirnya nurut juga. Mereka tertawa bersama. Aku berdiri membelakangi mereka. Walaupun hanya melalui telepon, aku bisa membayangkan ekspresi puas di wajah Ibu Nur. Aku memilih masuk ke dapur. Kubuka keran air. Kubiarkan air mengalir cukup lama hanya untuk menyembunyikan suara napasku yang mulai tidak teratur. Aku tidak ingin Dimas melihat mataku yang mulai memanas. Aku menarik napas dalam-dalam lalu kembali menenangkan diri. Keesokan paginya tanpa ada pembicaraan lagi aku mulai mempersiapkan segala kebutuhan. Aku membersihkan kamar tamu, mengganti seluruh spray, mencuci selimut, membersihkan kamar mandi, mengepel seluruh rumah, mengelap jendela, merapikan gudang kecil, agar bisa dijadikan tempat menyimpan barang-barang mereka. Setelah pulang bekerja, aku masih harus pergi ke pasar. Daftar belanja yang kubawa semakin panjang. Beras, minyak goreng, telur, ayam, daging, sayuran, buah, mie instan, air mineral, kopi, teh, gula, bumbu dapur, gas cadangan. Semua ku beli dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Kasir bahkan sempat bertanya sambil tersenyum, "Mau ada acara, Bu?" Aku ikut tersenyum. "Keluarga mau datang." "Ramai ya?" "Iya." Aku hanya menjawab singkat. Sesampainya di rumah, aku kembali menyusun semua belanjaan seorang diri. Dimas hanya berkata, "Terima kasih." Setelah itu, ia masuk ke kamar untuk beristirahat. Sementara aku masih sibuk hingga hampir tengah malam. Hari demi hari menjelang kedatangan keluarga besar itu terasa semakin melelahkan. Aku mulai menghitung setiap sudut rumah. Di mana anak-anak akan tidur, di mana koper-koper mereka akan diletakkan, bagaimana mengatur jadwal menggunakan kamar mandi, bagaimana memasak untuk banyak orang di dapur yang sempit. Semua kupikirkan sendiri. Semakin kupersiapkan semuanya, semakin aku merasa rumah ini perlahan berubah. Rumah yang dulu menjadi tempatku melepas lelah, setelah bekerja kini terasa seperti tempat yang sewaktu-waktu akan dipenuhi orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanku. Aku berdiri di ruang tamu yang telah selesai kubersihkan. Kupandangi setiap sudut rumah itu dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan. Sebelumnya, aku akan tetap tinggal di rumah ini. Aku tetap akan memasak di dapur ini. Aku tetap akan tidur di kamar yang sama. Namun entah mengapa, rumah yang kubangun dengan penuh harapan itu perlahan tidak lagi terasa seperti tempat yang paling nyaman untukku pulang. Hari yang selama beberapa hari terakhir terus menghantui pikiranku akhirnya tiba. Sejak subuh aku sudah terbangun. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 15 menit ketika aku berjalan menuju dapur. Rumah masih sunyi, Dimas masih tertidur, di luar langit masih gelap. Aku menyalakan lampu dapur lalu mulai mengeluarkan bahan makanan yang sudah kubeli beberapa hari sebelumnya. Hari ini pasti akan melelahkan. Aku harus memastikan semuanya siap sebelum keluarga Dimas datang. Kusiapkan nasi dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Ayam mulai kubumbui. Sayuran kupotong satu persatu. Air panas mulai mendidih di atas kompor. Aku bekerja tanpa berhenti. Sesekali aku melihat daftar kecil yang kutempel di pintu lemari dapur. Semuanya sudah kususun agar tidak ada yang terlupa. Sekitar pukul pagi, Dimas akhirnya bangun. Ia keluar dari kamar sambil menguap. "Sudah masak." Aku mengangguk sambil tetap mengaduk sayur. "Sebagian sudah. Ibu bilang mereka berangkat habis sarapan."
Berarti sekitar 2 jam lagi sampai. Iya, hanya itu. Tidak ada pertanyaan apakah aku membutuhkan bantuan. Tidak ada kalimat sederhana seperti aku bantu angkat barang nanti. Aku hanya mengangguk sambil kembali melanjutkan pekerjaanku. Menjelang pukul 900, suara beberapa kendaraan berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela. Ternyata bukan hanya satu mobil, ada beberapa kendaraan yang berhenti berurutan. Aku menarik napas panjang. Sudah datang. Dimas langsung bergegas keluar sambil tersenyum lebar. Ibu, aku ikut berjalan ke depan rumah. Begitu pagar dibuka, halaman kecil rumah kami langsung dipenuhi orang. Ibu Nur turun lebih dulu. Di belakangnya Indah, lalu seorang paman, seorang bibi, 2 orang sepupu, anak-anak mereka. Belum lagi beberapa koper besar yang memenuhi bagasi mobil. Aku sampai terdiam melihat banyaknya barang bawaan. Ada koper ukuran besar, tas pakaian, kotak makanan, bantal, selimut, mainan anak, bahkan ada kipas angin kecil yang ikut mereka bawa. Aku langsung tersenyum menyambut, silakan masuk. Anak-anak langsung berlari memasuki rumah. Mereka berteriak kegirangan sambil berkejaran di ruang tamu. Belum sempat aku mempersilakan duduk. Beberapa koper sudah diletakkan begitu saja di tengah rumah. Ruang tamu yang sebelumnya terasa lega kini berubah menjadi penuh. Jalan menuju dapur hampir tertutup koper. Aku melihat Dimas sedang membantu menyalami para tamu. Sementara aku mulai mengangkat satu persatu barang agar tidak menghalangi jalan. Belum selesai membereskan koper pertama, terdengar suara Ibu Nur, Anita. Iya, Bu. Bawakan tas yang itu ke kamar. Baik. Aku mengangkat koper berukuran besar. Ternyata isinya cukup berat. Tanganku sedikit gemetar ketika menaikkannya ke dalam kamar. Begitu keluar lagi, Indah langsung menunjuk tas lain. Itu juga aku mengangguk. Baru beberapa langkah, seorang sepupu Dimas berkata, Mbak, tas ini juga ya? Aku tersenyum. Iya, tanpa kusadari, aku menjadi satu-satunya orang yang mondar-mandir mengangkat barang. Yang lain sibuk berbincang, ada yang tertawa, ada yang bermain telepon genggam, ada pula yang langsung duduk menikmati minuman yang tadi sudah kusediakan. Tidak ada satupun yang berkata, Anita, biar aku bantu. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin mereka memang baru datang dan masih lelah. Aku tidak ingin berpikir buruk. Setelah semua barang selesai dipindahkan, aku kembali ke dapur. Belum sempat duduk. Ibu Nur sudah datang. Anita. Iya, Bu. Air minumnya kurang. Aku segera mengambil beberapa gelas lagi. Baik, belum selesai menuangkan air, Anita. Iya, kopi buat para laki-laki. Baik, aku kembali menyalakan air. Belum selesai membuat kopi, Anita. Iya, anak-anak minta teh manis. Aku kembali membuat teh. Belum selesai mengantar teh, Anita. Iya Bu, tolong kupaskan buah. Aku hanya mengangguk. Hari pertama itu bahkan belum memasuki waktu makan siang. Namun, kakiku sudah terasa pegal karena terus berjalan dari dapur ke ruang tamu, lalu kembali lagi ke dapur. Siang harinya aku mulai memasak. Porsinya jauh lebih banyak daripada biasanya. 2 panci nasi, 1 panci sayur, ayam goreng, ikan, sambal, kerupuk, buah. Aku bekerja hampir tanpa berhenti. Ketika semua makanan akhirnya siap, aku memanggil mereka. Makan sudah siap. Semua langsung menuju meja makan. Aku sengaja berdiri di belakang untuk memastikan lauknya cukup. Belum sempat aku mengambil nasi untuk diriku sendiri. Indah langsung berkata, sambalnya kurang. Aku segera menuju dapur. Kuat sambal tambahan. Ketika kembali lagi, seorang paman berkata, nasinya habis. Aku mengambil nasi lagi. Lalu bibi berkata, es teh tambah. Aku kembali ke dapur. Baru saja duduk beberapa detik. Anak-anak berteriak, Tante, sendoknya kurang. Aku kembali berdiri. Hari pertama berlalu seperti itu. Hari kedua ternyata tidak berbeda. Aku kembali bangun paling pagi. Saat yang lain masih tidur, aku sudah mencuci sayuran. Saat mereka baru membuka mata, aku sudah selesai memasak sarapan. Setelah sarapan selesai, aku mencuci piring. Kemudian mulai menyiapkan makan siang. Sore hari membuat camilan, malam memasak lagi. Siklus itu terus berulang. Yang membuatku sedih bukanlah banyaknya pekerjaan. Aku memang terbiasa bekerja. Yang membuatku lelah adalah tidak adanya penghargaan sedikit pun. Seolah semua yang kulakukan memang sudah seharusnya. Suatu sore Indah membuka lemari makanan. Hah? Aku menoleh. Kenapa? Camilannya tinggal sedikit. Iya, besok beli lagi. Aku tersenyum. Baik.
Indah kembali berkata tanpa melihat wajahku yang banyak. Aku mengangguk. Iya, belum selesai pembicaraan itu, ia menambahkan, kalau rumah sering didatangi tamu, masa stok makanan sedikit, aku hanya menarik napas pelan. Malam harinya aku kembali pergi ke minimarket membeli berbagai kebutuhan. Semuanya kubayar menggunakan uang pribadiku. Aku sama sekali tidak meminta siapapun mengganti biaya tersebut. Aku menganggap mereka tamu. Namun lama-kelamaan aku mulai merasa bahwa mereka sendiri tidak pernah menganggapku sebagai pemilik rumah. Mereka memperlakukanku seperti seseorang yang memang bertugas melayani. Pada hari ketiga, penghinaan itu mulai terasa semakin terang-terangan. Aku baru saja selesai mengepel lantai. Keringat membasahi pelipisku. Saat hendak duduk sebentar, Ibu Nur memanggil Anita. Iya, Bu, kamu ini lambat sekali. Aku menoleh. Lambat bagaimana, Bu? Itu gelas masih ada. Aku melihat ke arah meja. Memang masih ada 2 gelas kosong. Akan aku ambil sekarang. Ibu Nur menggeleng pelan. Kalau kerja jangan disuruh terus. Aku segera mengambil kedua gelas tersebut. Belum selesai mencucinya, beliau kembali berkata, dari dulu memang begitu. Aku memilih diam. Aku tidak ingin menjawab, namun ternyata diamku justru membuat beliau semakin berani. Sore itu ketika beberapa anggota keluarga sedang berkumpul di ruang tamu, Ibu Nur berkata dengan suara yang cukup keras, perempuan itu kalau jadi istri harus berguna. Aku masih menyapu lantai, beliau melanjutkan. Kalau cuma bisa menghabiskan uang suami, buat apa? Aku menghentikan sapu beberapa detik, dadaku mulai terasa sesak. Padahal selama ini aku tidak pernah meminta uang Dimas untuk kebutuhan pribadiku. Bahkan sebagian besar pengeluaran rumah justru kutupi sendiri tanpa pernah membicarakannya. Namun aku tetap memilih diam. Ibu Nur kembali menatapku, untung Dimas sabar. Beberapa orang tersenyum kecil. Indah bahkan ikut menimpali. Iya, Bu. Lalu ia memandangku sambil tertawa kecil. Kalau aku jadi Kak Dimas, aku cari istri yang lebih cekatan. Aku menggenggam gagang sapu lebih erat. Aku masih diam, namun Indah belum selesai. Mbak Anita ini enaknya disuruh-suruh. Beberapa orang kembali tertawa. Aku menundukkan kepala bukan karena merasa kalah, melainkan karena aku sedang berusaha menahan diri. Di sudut ruangan, Dimas mendengar semua itu. Ia sedang duduk sambil menonton televisi. Aku sempat berharap ia akan mengatakan sesuatu, minimal meminta keluarganya berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia tetap diam. Matanya bahkan tidak beralih dari layar televisi. Diamnya Dimas terasa lebih menyakitkan daripada semua ucapan yang kudengar hari itu. Malamnya ketika kami sudah berada di kamar, aku kembali mencoba berbicara. Dimas. Iya. Aku boleh jujur? Boleh. Aku sedih. Kenapa lagi? Apa kamu tidak mendengar tadi? Maksudmu ibu bilang aku tidak berguna. Dimas menghela napas. Itu cuma omongan. Indah juga terus menghina aku. Mereka bercanda. Aku memandang wajahnya. Bercanda? Iya, aku tidak merasa itu bercanda. Dimas mulai terlihat kesal. Kamu ini memang terlalu sensitif. Kalimat itu kembali terdengar. Kalimat yang semakin sering keluar dari mulut suamiku. Aku perlahan mengangguk. Baik, tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan. Aku tahu jawabannya tidak akan berubah. Hari demi hari berlalu, tubuhku mulai benar-benar kelelahan. Punggungku sering terasa nyeri. Tanganku pegal. Waktu istirahatku hampir tidak ada. Namun setiap pagi aku tetap bangun lebih dulu. Aku masih memasak, masih membersihkan rumah, masih mencuci pakaian, masih berusaha tersenyum. Bukan karena aku lemah, aku hanya masih berharap rumah tangga ini bisa diselamatkan. Aku masih percaya suatu hari nanti Dimas akan menyadari semua yang sedang terjadi. Aku ingin mempertahankan pernikahan ini selama memang masih ada alasan untuk bertahan. Sore menjelang hari berikutnya, Ibu Nur tiba-tiba berkata di depan semua orang, besok pagi kita sarapan bersama. Ya, semua langsung menyambut antusias. Wah, enak. Masak yang banyak. Jangan telat. Indah menoleh kepadaku sambil tersenyum tipis. Mbak Anita, jangan sampai mengecewakan semuanya. Aku membalas dengan senyum yang jauh lebih tipis. Iya. Aku kembali menuju dapur untuk memeriksa persediaan bahan makanan. Entah mengapa, saat melihat meja makan yang besok pagi akan dipenuhi seluruh keluarga Dimas, muncul perasaan yang sulit kujelaskan. Udara di dalam rumah terasa semakin berat. Tatapan Ibu Nur kepadaku terasa berbeda. Senyum Indah membuatku semakin tidak tenang.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat sarapan esok pagi. Namun firasatku mengatakan bahwa pagi itu tidak akan menjadi pagi yang biasa. Aku terbangun bahkan sebelum suara azan subuh terdengar. Entah karena sudah terbiasa bangun pagi atau karena firasat yang sejak semalam terus mengganggu pikiranku. Aku duduk beberapa saat di tepi tempat tidur. Kulirik Dimas yang masih tertidur pulas di sampingku. Wajahnya terlihat tenang. Seolah tidak ada persoalan apapun yang sedang terjadi di dalam rumah ini. Sementara aku justru merasa dadaku dipenuhi beban yang semakin hari semakin berat. Aku segera mengambil air wudhu, menunaikan salat, lalu berjalan menuju dapur. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 30 menit. Hari masih gelap, seluruh rumah masih sunyi. Namun, pekerjaanku sudah dimulai. Kubuka lemari pendingin, hari ini aku harus memasak untuk lebih dari 10 orang. Aku mengeluarkan ayam yang sudah dibumbui sejak malam, sayuran segar, telur, tempe, buah-buahan, lalu mulai menyalakan kompor. Suara minyak yang mulai mendesis memecah kesunyian pagi. Tanganku bergerak tanpa henti, memotong, menggoreng, mengaduk, merebus, menyusun piring, menyiapkan gelas, membuat sambal, menyeduh teh, menyeduh kopi. Sesekali aku melihat jam, waktu terus berjalan. Pukul pagi, aroma masakan mulai memenuhi seluruh rumah. Beberapa pintu kamar mulai terbuka. Anak-anak berlari keluar sambil menguah, disusul para orang dewasa yang baru selesai mandi. Indah langsung menuju meja makan. Wah, banyak juga. Aku hanya tersenyum. Silakan nanti kalau sudah siap. Ibu Nur datang beberapa menit kemudian. Beliau tidak melihatku. Tatapannya langsung tertuju pada meja makan. Ia membuka satu persatu tutup saji. Lumayan. Hanya itu komentar yang keluar. Tidak ada ucapan terima kasih. Aku tidak mempermasalahkannya. Bagiku yang terpenting semua makanan sudah tersedia. Setelah semua orang berkumpul, Dimas mempersilakan keluarganya duduk. Ayo, Bu, iya. Satu persatu mereka mengambil tempat. Suasana ruang makan yang biasanya tenang kini berubah sangat ramai. Anak-anak saling berebut kursi. Orang dewasa saling bercanda. Suara sendok beradu dengan piring mulai terdengar. Aku masih berdiri di dapur memastikan tidak ada yang kurang. Ketika semua makanan sudah tersaji dengan baik, aku menghela napas pelan. Akhirnya selesai. Aku merasa kakiku mulai pegal sejak tadi berdiri. Kupikir tidak ada salahnya jika aku duduk sebentar. Hanya sebentar. Aku menarik sebuah kursi kosong di ujung meja makan. Belum sempat mengambil nasi untuk diriku sendiri. Ibu Nur melirik ke arahku. Tatapannya dingin. Aku membalas dengan senyum kecil. Ibu, silakan dimakan. Beliau tidak menjawab. Aku mulai mengambil nasi secukupnya. Tanganku baru saja meraih sendok ketika tiba-tiba kulihat Ibu Nur mengangkat cangkir tehnya. Awalnya aku mengira beliau hendak meminum teh tersebut, namun detik berikutnya semuanya berubah begitu cepat. Cep. Air teh panas itu melayang tepat ke arah wajahku. Aku bahkan tidak sempat menghindar. Cairan panas itu mengenai pipi, leher, hingga sebagian bajuku. Aku spontan memejamkan mata. Rasa panas langsung menyengat kulitku. Cangkir di tanganku hampir terjatuh. Beberapa tetes teh masih menetes dari daguku ke lantai. Ruangan yang sejak tadi penuh suara tawa mendadak sunyi. Semua orang membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Aku masih menundukkan kepala sambil menahan rasa perih yang semakin terasa. Tanganku perlahan menyentuh pipi. Masih panas. Sangat panas. Aku menarik napas pelan agar tidak berteriak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, lalu suara Ibu Nur memecah suasana. Aku mengangkat kepala perlahan. Beliau menatapku dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Segera buatkan sarapan untuk kamu. Kalimat itu terdengar begitu jelas, seolah apa yang baru saja beliau lakukan adalah hal yang biasa. Aku masih belum mampu berkata apa-apa. Di sisi lain meja terdengar suara tawa kecil. Indah menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian beberapa saudara lainnya ikut tertawa. Astaga, lihat wajahnya. Pantes saja. Tawa mereka semakin keras. Seorang sepupu bahkan menggeleng sambil berkata, dari tadi malah duduk. Aku memejamkan mata beberapa detik. Bukan karena malu, tetapi karena sedang berusaha menahan rasa sakit yang terus menjalar di wajahku. Air teh itu memang tidak sampai mendidih, namun tetap cukup panas untuk membuat kulitku terasa terbakar. Aku bisa merasakan pipiku mulai memerah, tanganku sedikit gemetar.
namun aku tetap berdiri. Aku tidak ingin mereka melihatku menangis. Di tengah suasana itu, aku berharap ada satu orang yang berdiri membelaku. Satu orang saja. Aku perlahan menoleh kepada Dimas. Suamiku. Laki-laki yang dulu mengatakan akan berjalan bersamaku menghadapi kehidupan. Ia memang berdiri, namun bukan untuk menghampiriku. Ia justru berjalan mendekati ibunya. Ibu tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu Nur menggeleng santai. Tidak. Dimas lalu menoleh kepadaku. Wajahnya tampak kesal. Anita, aku masih diam. Kamu kenapa duduk dulu sebelum semua selesai? Aku memandangnya tanpa berkedip. Dadaku terasa sesak. Aku bahkan mulai sulit membedakan mana rasa sakit di wajahku dan mana rasa sakit di dalam hatiku. Dimas kembali berkata, Ibu pasti kesal. Aku tidak menjawab. Harusnya kamu mengerti. Aku masih memandangnya. Lalu kalimat berikutnya keluar dari mulutnya. Sudah. Minta maaf sama ibu. Aku benar-benar terpaku. Minta maaf. Suaraku lirih. Iya, iya. Aku masih mencoba memastikan bahwa pendengaranku tidak salah. Dimas, ibu itu orang tua. Aku tahu kalau beliau marah pasti ada sebabnya. Aku menggigit bibir pelan. Jadi menurutmu aku berhenti beberapa detik? Aku yang salah. Iya. Jawaban itu keluar begitu saja tanpa keraguan. Tanpa sedikit pun melihat keadaan wajahku yang masih memerah. Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang mulai tersenyum puas. Indah menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nah, tuh kan. Kak Dimas saja ngerti. Aku mengangkat wajah perlahan. Kulihat satu persatu orang yang berada di meja makan. Tidak ada satupun yang menunjukkan rasa iba. Sebaliknya, sebagian justru terlihat menikmati kejadian itu. Entah mengapa, pada saat itulah ada sesuatu di dalam diriku yang perlahan berubah. Aku tidak lagi merasa ingin menangis. Aku tidak lagi merasa ingin menjelaskan apapun. Aku hanya merasa sangat lelah. Lelah berusaha menjadi menantu yang baik. Lelah berusaha menjadi istri yang selalu mengalah. Lelah berharap suatu hari mereka akan menghargai keberadaanku. Aku menarik napas panjang, kemudian perlahan berdiri dari kursi. Tidak terburu-buru, tidak membanting apapun, tidak berteriak. Aku berdiri dengan tenang, sangat tenang, tanganku masih memegang serbet kecil yang tadi kupakai mengusap wajah. Kupandang Ibu Nur lalu Indah. Kemudian Dimas. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku berbicara tanpa rasa takut. Suaraku pelan namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Aku bukan babu kalian. Ruangan kembali membeku. Beberapa orang saling berpandangan. Ekspresi puas di wajah Indah perlahan menghilang. Ibu Nur langsung berdiri dari kursinya. Apa? Beliau menatapku tajam. Kamu berani membantah? Aku tidak bergeming. Tatapanku tetap tenang. Indah langsung menunjuk ke arahku. Lihat Bu. Baru juga dinikahkan sama Kak Dimas sudah berani melawan. Seorang paman ikut menggeleng. Anak sekarang memang tidak tahu sopan santun. Bibi yang duduk di sampingnya menambahkan, orang tua harus dihormati. Suasana semakin panas. Semua mulai berbicara bersamaan. Ada yang menyalahkanku, ada yang memintaku meminta maaf, ada yang menganggap aku sudah berubah. Di tengah keributan itu, Dimas melangkah maju. Anita, aku menatapnya. Minta maaf sekarang juga. Aku tetap diam. Jangan mempermalukan keluargaku. Kalimat itu justru membuat sudut bibirku membentuk senyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya benar-benar memahami kenyataan. Selama ini aku selalu menganggap rumah ini adalah rumah kami. Ternyata aku salah di mata Dimas. Aku bukanlah seseorang yang harus dilindungi. Aku hanyalah orang yang selalu diminta mengalah. Aku perlahan mengusap sisa teh yang masih membasahi ujung daguku. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku membalikkan badan dan melangkah menuju kamar. Di belakangku, suara mereka semakin gaduh. Hei, mau kemana? Jangan kabur, Anita. Aku tetap berjalan. Langkahku tenang. Setiap langkah terasa semakin mantap, tanganku mulai meraih gagang pintu kamar. Dan tepat ketika semua orang mengira aku masuk ke kamar untuk menangis atau mengurung diri, sebuah keputusan besar telah bulat di dalam pikiranku. Aku akan menunjukkan sesuatu yang selama ini sengaja ku simpan rapat, sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandangku untuk selamanya. Aku menutup pintu kamar dengan perlahan. Di luar suara mereka masih terdengar saling bersahutan. Anita, keluar. Jangan pura-pura tidak dengar. Aku menyandarkan punggung ke pintu selama beberapa detik, bukan karena aku takut.
Aku hanya sedang mengatur napas. Tanganku masih terasa sedikit gemetar akibat air teh panas yang beberapa saat lalu mengenai wajahku. Rasa perih di pipi kiri masih jelas terasa. Ketika kulihat pantulan wajahku di cermin, kulitku mulai memerah. Aku mengusapnya perlahan menggunakan handuk dingin. Ayah. Aku bergumam lirih. Kalimat ayah yang dulu sering beliau ucapkan kembali teringat. Kesabaran adalah kekuatan. Tetapi jangan pernah membiarkan kesabaranmu dijadikan alasan orang lain untuk terus menginjak harga dirimu. Selama ini aku memilih diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena ingin menjaga rumah tanggaku. Aku diam karena berharap Dimas suatu hari akan melihat sendiri bagaimana keluarganya memperlakukan. Aku diam karena aku percaya menghormati orang tua adalah hal yang benar. Namun pagi ini semuanya berubah. Air teh panas yang disiramkan ke wajahku bukan hanya melukai kulitku, melainkan juga menghapus seluruh keraguanku. Aku berjalan menuju lemari pakaian. Di bagian paling bawah terdapat sebuah laci yang selama ini tidak pernah disentuh siapapun selain diriku. Laci itu menggunakan kunci kecil. Aku mengambil anak kunci dari dalam kotak perhiasan sederhana yang kusimpan di meja rias. Klik. Laci itu terbuka perlahan. Di dalamnya tersusun rapi beberapa map dokumen, sebuah buku tabungan, beberapa kartu identitas perusahaan, serta sebuah kotak logam kecil. Aku mengambil kotak logam tersebut, kubuka perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa ikatan uang tunai yang sengaja kusimpan untuk keperluan mendadak. Aku tidak pernah menghitungnya lagi karena uang itu memang bukan sesuatu yang istimewa bagiku. Aku mengambil satu ikatan yang cukup tebal. Ku kepalkan di tangan kanan. Sebelum keluar kamar, aku sempat melihat sekali lagi pantulan diriku di cermin. Wajahku masih memerah, namun mataku sudah tidak lagi dipenuhi. Air mata yang tersisa hanya ketenangan. Aku membuka pintu. Begitu pintu kamar terbuka, semua mata langsung mengarah kepadaku. Ibu Nur berdiri dengan kedua tangan berkacak pinggang. Baru keluar juga. Indah menyilangkan tangan di dada, kami kira kabur. Aku melangkah perlahan menuju ruang makan. Tidak tergesa-gesa, tidak pula menunjukkan kemarahan. Suasana menjadi hening, mereka memperhatikanku berjalan. Tatapan mereka lalu beralih kepada benda yang sedang ku genggam. Indah mengernyit. Itu apa? Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan hingga berada tepat di dekat meja makan. Di atas meja masih tersisa piring-piring kotor bekas sarapan. Gelas teh yang tadi santai, digus santai. Digunakan Ibu Nur juga mas santai, beras santai. Aku memandang satu persatu wajah yang berada di hadapanku. Dimas, Ibu Nur, Indah, Paman, Bibi, sepupu. Tidak ada satupun yang mengucapkan sepatah kata. Mereka menunggu apa yang akan kulakukan. Aku mengangkat tangan kananku perlahan, lalu berak. Satu ikatan uang tunai kulempar keras ke tengah meja. Ikatan itu membentur permukaan meja hingga beberapa lembar uang terlepas dan berterbangan. Sebagian mengenai gelas, sebagian mengenai piring. Beberapa lembar bahkan melayang mengenai wajah Indah dan seorang sepupu yang duduk paling dekat denganku. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bergerak. Mata mereka membelalak melihat uang yang kini berserakan di atas meja makan. Indah refleks mengambil satu lembar. Ia menatapnya beberapa detik, lalu Paman yang duduk di ujung meja ikut berdiri. Itu uang asli. Bibi memungut beberapa lembar yang jatuh di lantai. Ini benar uang. Ibu Nur tampak paling terkejut. Beliau memandangku bergantian dengan tumpukan uang yang masih berserakan. Apa maksudmu? Aku tetap diam. Dimas juga terlihat kebingungan. Anita, aku masih belum menjawab. Beberapa detik kemudian, Ibu Nur akhirnya bersuara lagi. Kamu mau pamer? Nada suaranya mulai meninggi. Kamu pikir uang segitu banyak bisa membuat kami takut? Aku masih berdiri tenang. Tidak sedikit pun aku mengubah ekspresi wajah. Indah, mendengus sinis, paling juga hasil pinjam. Sepupunya langsung ikut tertawa. Iya. Atau hasil ngutang. Indah lalu menatapku dengan senyum mengejek. Kalau cuma bawa uang segini terus merasa hebat. Lucu juga. Beberapa orang kembali tertawa kecil. Aku tidak ikut tertawa. Aku hanya memperhatikan mereka. Semakin lama semakin tenang. Justru ketenanganku itulah yang perlahan membuat mereka berhenti tertawa. Dimas mulai memperhatikanku lebih serius. Selama menikah, ia mengenalku sebagai perempuan yang selalu mengalah, perempuan yang jarang membantah, perempuan yang lebih sering memilih diam. Namun perempuan yang kini berdiri di hadapannya terasa sangat berbeda. Ia tidak menangis, tidak memohon, tidak meminta belas kasihan. Tatapannya justru begitu tenang.
Seolah-olah semua yang terjadi pagi ini sudah tidak lagi mampu menggoyahkan dirinya. Anita, suara Dimas kali ini jauh lebih pelan. Kamu sebenarnya kenapa? Aku akhirnya membuka suara. Aku baik-baik saja. Lalu uang ini, aku memandang ikatan uang yang masih berserakan. Lumayan. Lumayan untuk apa? Aku tersenyum tipis. Untuk membayar semua tenaga yang sudah kupakai melayani kalian. Ruangan kembali hening. Indah langsung berdiri. Heh, apa maksudmu? Aku menoleh kepadanya. Selama ini kalian datang, kalian makan. Kalian membawa pakaian kotor, kalian membuat rumah berantakan. Kalian memerintah, kalian menghina, kalian memperlakukanku seperti pembantu. Aku berhenti beberapa detik. Lalu hari ini wajahku disiram teh panas. Suasana semakin mencekam. Tidak ada lagi yang tertawa. Aku kembali melanjutkan. Kalau memang menurut kalian semua bisa dibayar dengan uang, aku menunjuk uang yang ada di atas meja. Anggap saja itu biaya jasaku. Ibu Nur langsung memukul meja. Kurang ajar. Aku tidak bergeming. Berani sekali kamu bicara begitu? Aku tetap menatap beliau. Selama ini aku memilih diam. Itu bukan karena aku takut, Ibu Nur mencibir. Lalu kenapa? Karena aku masih menghormatimu sebagai ibu dari suamiku. Beliau tertawa sinis. Menghormati. Kalau menghormati tidak mungkin membantah. Aku menggeleng pelan. Menghormati bukan berarti membiarkan diri sendiri terus dihina. Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Indah kembali menyela. Sudahlah, jangan sok paling benar. Kamu cuma istri Kak Dimas. Aku memandangnya beberapa detik lalu berkata pelan, itulah masalahnya. Indah mengernyit. Maksudmu, kalian semua hanya mengenalku sebagai istri Dimas. Aku berhenti sejenak. Kalian tidak pernah benar-benar mengenalku. Semua saling berpandangan. Paman terlihat bingung. Bibi mulai memperhatikan wajahku dengan lebih serius. Dimas mengerutkan dahinya. Apa maksudmu? Aku menarik napas pelan. Sejak pertama kali masuk ke rumah ini, kalian tidak pernah bertanya siapa aku. Tidak pernah bertanya bagaimana kehidupanku. Tidak pernah bertanya apa pekerjaanku sebenarnya. Kalian hanya sibuk menilai. Ruangan kembali sunyi. Aku melanjutkan. Kalian menganggap aku perempuan biasa. Kalian menganggap aku hidup bergantung pada Dimas. Kalian menganggap aku tidak punya apa-apa. Aku menggeleng pelan. Padahal aku menghentikan kalimatku. Sengaja. Tatapan seluruh ruangan langsung tertuju kepadaku. Padahal apa? Suara Dimas terdengar pelan. Aku menatap suamiku cukup lama. Untuk pertama kalinya aku melihat ada keraguan di wajahnya. Keraguan yang selama ini tidak pernah muncul. Ia mulai mengingat banyak hal. Mengapa aku tidak pernah meminta uang darinya? Mengapa aku selalu bisa memenuhi kebutuhan rumah? Mengapa aku tidak pernah terlihat khawatir soal biaya? Mengapa aku sesekali menerima panggilan penting dari kantor, tetapi selalu menjawabnya di luar rumah? Semua potongan kecil itu perlahan mulai tersusun di pikirannya. Anita, suara Dimas terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Kamu sebenarnya menyembunyikan apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memandangnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. Kemudian aku memasukkan tangan ke dalam saku gamis. Keluarlah telepon genggamku. Kulihat layar yang masih menyala. Aku membuka daftar kontak. Jariku berhenti pada satu nama yang selama ini hampir tidak pernah kugunakan di depan siapapun. Aku mengangkat wajah. Tatapanku menyapu seluruh ruangan sekali lagi. Lalu tanpa mengucapkan penjelasan apapun, ibu jariku perlahan menekan tombol panggil. Suara nada sambung mulai terdengar memenuhi keheningan rumah itu. Sementara semua orang hanya mampu saling berpandangan, mencoba menebak kepada siapa sebenarnya aku baru saja menghubungi. Nada sambung di telepon terdengar memenuhi ruang makan yang sejak beberapa menit terakhir dipenuhi ketegangan. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua mata tertuju kepadaku. Bahkan anak-anak yang sejak tadi berlarian di ruang tamu kini ikut dia memperhatikan. Beberapa detik kemudian panggilanku diangkat. Selamat pagi, Bu Anita. Suara seorang laki-laki terdengar tenang dari balik telepon. Aku menjawab dengan nada yang sama. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Aku melirik sekilas ke arah wajah Dimas yang mulai terlihat heran. Aku membutuhkan bantuan sekarang. Tentu, Bu, aku ingin Bapak datang ke rumah. Baik. Bu, Direktur Utama, Penasihat Hukum Perusahaan, Sekretaris Perusahaan, serta seluruh dokumen yang pernah saya minta dipersiapkan. Di seberang telepon terdengar jawaban yang cepat. Baik, Bu Anita. Kami segera berangkat.
Aku menutup panggilan. Ruangan kembali sunyi. Indah langsung mencibir. Siapa itu? Aku memasukkan kembali telepon ke dalam saku. Nanti juga kalian tahu. Ibu Nur mendengus pelan. Jangan banyak gaya. Aku tidak menjawab. Dimas justru semakin serius memperhatikanku. Anita. Iya. Kamu memanggil siapa? Seseorang. Siapa? Seseorang yang selama ini bekerja bersamaku. Jawaban itu justru membuat Dimas semakin bingung. Di kantormu? Aku mengangguk pelan. Iya. Untuk apa? Nanti kamu akan mengerti. Sekali lagi aku tidak memberi penjelasan lebih jauh. Aku memilih duduk di kursi yang tadi kutinggalkan. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan sebelum orang-orang yang kupanggil benar-benar tiba. Beberapa menit berlalu, suasana menjadi sangat canggung. Tidak ada lagi yang menikmati makanan. Tidak ada lagi yang bercanda. Yang terdengar hanya suara detak jam dinding. Indah beberapa kali memandang ke arah jendela, lalu kembali menatapku. Kamu pikir kami takut? Aku tersenyum tipis. Aku tidak sedang berusaha membuat siapapun takut. Lalu buat apa memanggil orang? Agar semuanya menjadi jelas. Ibu Nur menyilangkan kedua tangannya. Apa yang mau dijelaskan? Aku menghela napas pelan. Selama ini kalian selalu bertanya kenapa aku diam? Tahu kenapa? Tidak ada yang menjawab. Karena aku tidak ingin dihormati hanya karena nama keluargaku. Ruangan kembali hening. Aku melanjutkan. Sejak kecil ayahku mengajarkan satu hal. Kalau seseorang menghormatimu hanya karena hartamu, maka penghormatan itu tidak ada nilainya. Aku berhenti sejenak. Itulah sebabnya aku tidak pernah memperkenalkan siapa diriku sebenarnya. Indah tertawa sinis. Mulai lagi. Seolah-olah kamu anak orang penting. Aku memandangnya dengan tenang. Aku memang sengaja membiarkan kalian mengenalku sebagai Anita yang sederhana, sebagai pegawai biasa, sebagai istri Dimas. Aku ingin diterima sebagai manusia, bukan sebagai seseorang yang memiliki kekayaan. Ibu Nur langsung memotong. Kalau memang begitu, kenapa sekarang berubah? Aku menjawab tanpa ragu, karena hari ini kalian sudah melewati batas. Tanganku perlahan menyentuh pipi yang masih terasa panas. Aku bisa memaafkan penghinaan. Aku bisa memaafkan ejekan. Aku bisa memaafkan semua pekerjaan yang kalian limpahkan kepadaku. Tetapi ketika seseorang mulai menggunakan kekerasan dan suamiku justru memintaku meminta maaf, aku menggeleng pelan. Aku sadar diamku hanya membuat kalian semakin berani. Dimas menundukkan kepala beberapa detik, ia mulai terlihat gelisah. Namun, belum sempat ada yang berbicara lagi. Terdengar suara kendaraan memasuki halaman rumah. Satu lalu disusul kendaraan kedua, kemudian kendaraan ketiga. Suara mesin mobil berhenti hampir bersamaan, seluruh penghuni rumah spontan menoleh ke arah jendela. Indah berdiri lebih dulu. Siapa itu? Aku tetap duduk. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu mobil dicicuk bergantian. Langkah kaki beberapa orang mendekati rumah. Bel rumah berbunyi, ting-tong. Aku berdiri perlahan, biar aku yang buka. Saat pintu buka, beberapa orang yang telah kukenal selama bertahun-tahun langsung berdiri dengan sikap hormat. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun mengenakan jas abu-abu berada paling depan. Di sampingnya berdiri seorang wanita berpakaian formal membawa map kulit berwarna hitam. Di belakang mereka terdapat dua orang staf yang membawa koper dokumen. Begitu melihatku, pria itu langsung sedikit menundukkan kepala. Selamat pagi, Bu Anita. Aku membalas dengan anggukan. Pagi, Pak. Maaf, kami sedikit terlambat. Tidak apa-apa. Di belakang mereka, pria berkacamata yang merupakan penasihat hukum perusahaan ikut menyapa. Selamat pagi, Bu. Sekretaris perusahaan juga ikut memberi salam. Semua dokumen sudah kami bawa. Aku mengangguk. Silakan masuk. Mereka masuk dengan tertib. Begitu melihat orang-orang berpakaian formal itu berjalan memasuki rumah, seluruh keluarga Dimas tampak kebingungan. Dimas berdiri. Tatapannya berpindah-pindah. Ia merasa wajah pria yang berada paling depan sangat tidak asing. Namun, ia belum bisa mengingatnya. Pria itu berdiri beberapa langkah dariku. Apakah semua yang ibu perlukan sudah siap diperlihatkan? Aku mengangguk. Silakan. Beliau langsung membuka koper dokumen. Map demi map dikeluarkan. Semuanya disusun rapi di atas meja makan yang beberapa saat lalu menjadi tempat penghinaan terhadapku. Penasihat hukum membuka salah satu map paling tebal. Direktur utama membuka map lain. Sekretaris perusahaan mengeluarkan beberapa berkas tambahan. Seluruh ruangan kembali sunyi. Indah mulai berbisik kepada Ibu Nur. Bu,
Aku kok jadi bingung. Ibu Nur berusaha tetap tenang, paling cuma teman kantornya. Namun, nada suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Aku memandang seluruh keluarga Dimas. Lihat baik-baik. Direktur utama mulai membuka halaman pertama. Ini adalah akta kepemilikan saham perusahaan. Beliau meletakkan dokumen tersebut di atas meja. Penasihat hukum kemudian membuka halaman berikutnya. Ini merupakan perubahan kepemilikan terakhir yang telah disahkan. Sekretaris perusahaan menambahkan beberapa berkas lagi. Ini data pemegang saham mayoritas. Aku mempersilakan mereka melanjutkan. Tidak ada yang berani menyentuh dokumen itu. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Aku akhirnya mengambil satu lembar paling atas. Kubalik menghadap ke arah Dimas. Dimas. Ia masih terpaku. Kamu pasti mengenal nama perusahaan ini. Matanya langsung membelalak. Tentu perusahaan itu adalah tempat ia bekerja setiap hari. Logo perusahaan terpampang jelas di bagian atas dokumen. Tangannya mulai bergetar. Kenapa? Ada dokumen perusahaan di sini? Aku belum menjawab. Sebaliknya, Direktur Utama berkata dengan suara tenang, karena seluruh dokumen ini berkaitan langsung dengan pemilik saham utama perusahaan. Dimas belum mengerti pemilik saham utama. Iya. Aku memandang suamiku beberapa detik lalu berkata perlahan, selama ini kamu bekerja di perusahaan yang didirikan ayahku. Ruangan mendadak membeku, tidak ada suara, tidak ada yang bergerak. Aku melanjutkan dan seluruh saham pengendali perusahaan itu sekarang berada atas namaku. Kalimat itu terasa begitu berat memenuhi ruangan. Indah langsung tertawa kecil. Tidak mungkin. Namun tawanya berhenti ketika Direktur Utama menggeser dokumen ke arah tengah meja. Beliau menunjuk salah satu bagian. Silakan dilihat. Di sana tertulis dengan jelas nama lengkapku sebagai pemegang saham pengendali. Penasihat hukum kembali membuka dokumen berikutnya. Ini surat penetapan kepemilikan. Ini berita acara rapat pemegang saham. Ini keputusan komisaris. Dan ini seluruh pengesahan yang telah tercatat secara hukum. Satu persatu dokumen diperlihatkan. Tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang dibuat tergesa-gesa. Semuanya lengkap, semuanya resmi, semuanya memiliki cap dan tanda tangan yang sah. Dimas perlahan mundur satu langkah. Matanya tidak lepas dari wajahku, seolah sedang berusaha mencocokkan perempuan yang selama ini tinggal serumah dengannya dengan kenyataan yang baru saja terbuka. Lalu perlahan ia mulai mengingat banyak hal. Ia teringat beberapa kali melihat Direktur Utama keluar dari ruang rapat khusus pada Senin pagi. Ia teringat pernah melihatku berjalan keluar dari lorong yang hanya bisa dimasuki jajaran direksi. Ia teringat bagaimana beberapa petugas keamanan perusahaan selalu menundukkan kepala kepadaku. Ia juga teringat bahwa beberapa kali saat makan siang ada eksekutif perusahaan yang menyapaku dengan sikap yang jauh lebih hormat dibandingkan kepada pegawai lain. Saat itu ia menganggap semuanya kebetulan, kini semua potongan kecil itu perlahan menyatu menjadi satu kenyataan yang tidak lagi bisa disangkal. Aku memandang seluruh keluarga Dimas bergantian. Wajah Ibu Nur yang tadi penuh kesombongan kini mulai memucat. Indah masih memegang selembar uang yang tadi sempat diambilnya, tetapi tangannya kini bergetar. Paman dan Bibi saling berpandangan tanpa mampu berkata apa-apa, sementara Dimas masih berdiri membisu, tatapannya kosong. Seolah seluruh dunia yang selama ini ia yakini runtuh hanya dalam hitungan menit. Tidak ada seorang pun yang mampu mengucapkan sepatah kata. Yang tersisa di ruangan itu hanyalah keheningan panjang dan wajah-wajah yang dipenuhi keterkejutan. Setelah akhirnya mengetahui siapa sebenarnya perempuan yang selama ini mereka hina, perintah, dan perlakukan seperti seorang pembantu di rumahnya sendiri. Keheningan yang memenuhi ruang tamu masih terasa begitu berat. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi ejekan. Tatapan semua orang kini hanya tertuju kepadaku dan tumpukan dokumen yang masih terbuka di atas meja. Direktur Utama berdiri dengan sikap tenang di sampingku. Penasihat hukum masih memegang beberapa berkas. Sementara sekretaris perusahaan menunggu instruksi berikutnya. Aku menghembuskan napas perlahan. Tidak ada sedikit pun rasa puas melihat wajah mereka berubah pucat. Sejujurnya, inilah keadaan yang sejak awal ingin ku hindari. Andaikan mereka memperlakukanku dengan hormat sebagai manusia biasa, identitas ini mungkin tidak akan pernah terbuka. Namun, kenyataannya berbeda. Aku terpaksa memperlihatkan semuanya bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menghentikan penghinaan yang semakin menjadi-jadi. Dimas memandangku tanpa berkedip. Bibirnya bergerak pelan, jadi suaranya terdengar serak. Selama ini kamu tidak pernah berbohong, aku menggeleng, aku juga tidak pernah menceritakannya. Tapi ia menatap dokumen itu lagi.
Kamu benar-benar. Aku mengangguk pelan. Iya. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Ibu Nur menggeleng keras. Tidak. Beliau mundur satu langkah. Aku tidak percaya, tangannya menunjuk ke arah dokumen itu pasti dibuat-buat. Direktur utama langsung membuka map lain. Beliau mengeluarkan salinan akta perusahaan, daftar pemegang saham, dan surat keputusan terbaru. Ibu, seluruh dokumen ini telah disahkan sesuai ketentuan hukum. Beliau berbicara dengan tenang. Semuanya dapat diverifikasi kapan saja. Ibu Nur masih menggeleng. Tidak mungkin. Kalau memang dia pemilik perusahaan, kenapa tinggal di rumah kecil seperti ini? Aku menjawab perlahan, karena aku memilih hidup sederhana. Beliau langsung membalas dengan nada tinggi. Orang kaya tidak mungkin hidup seperti ini. Aku tersenyum tipis. Itulah sebabnya ibu tidak pernah mengenalku. Kalimat itu membuat Ibu Nur terdiam, namun wajahnya masih dipenuhi penolakan. Beliau seperti belum mampu menerima kenyataan bahwa perempuan yang selama ini diperintah-perintah ternyata berada jauh di atas mereka dalam urusan ekonomi. Sementara itu, Indah terlihat berbeda. Sejak tadi ia tidak lagi banyak berbicara. Tatapannya berpindah dari dokumen ke wajahku, lalu ke direktur utama. Kemudian kembali kepada Dimas. Tangannya mulai terlihat gemetar. Kak, ia memanggil Dimas dengan suara pelan. Kak, ini benar. Dimas tidak menjawab. Ia sendiri masih berusaha mencerna semuanya. Indah menggigit bibirnya. Tapi Kak Dimas kerja di perusahaan itu tidak ada yang menjawab. Aku memandang Indah beberapa saat. Betul, Kak Dimas bekerja di perusahaan itu. Indah menelan ludah. Berarti aku melanjutkan kalimatnya. Berarti selama ini Dimas adalah salah satu karyawan di perusahaan keluargaku. Ruangan kembali membeku. Kenyataan itu terdengar jauh lebih keras daripada sebelumnya. Selama ini, Dimas selalu merasa dirinya adalah pencari nafkah utama. Ia sering berkata bahwa semua kebutuhan rumah berasal dari hasil kerjanya. Padahal kenyataannya gaji yang diterimanya berasal dari perusahaan yang seluruh saham pengendalinya berada atas namaku. Aku sama sekali tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bahkan aku merasa bangga melihat Dimas bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang membuatku kecewa adalah sikapnya, bukan pekerjaannya. Aku memandang direktur utama Pak. Iya, Bu Anita, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Saya ingin semua persoalan pribadi ini dipisahkan dari urusan perusahaan. Beliau langsung mengangguk. Tentu aku melanjutkan. Semua keputusan perusahaan tetap harus mengikuti aturan. Tidak boleh ada keputusan karena emosi. Semua harus profesional. Direktur utama kembali mengangguk. Itu memang prinsip yang selalu Ibu sampaikan. Aku menatap seluruh keluarga Dimas. Mulai hari ini tidak ada satuun keputusan perusahaan yang akan dibuat berdasarkan dendam pribadi. Ibu Nur langsung mendengus. Lihat masih saja sok baik. Aku tidak menanggapi. Aku justru melanjutkan kepada tim perusahaan. Saya ingin dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh divisi, termasuk divisi tempat Dimas bekerja. Dimas langsung mengangkat wajah. Aku menoleh kepadanya. Tenang, kalau pekerjaanmu memang baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau ada pelanggaran, aku berhenti sejenak. Semuanya harus diproses sesuai aturan. Direktur utama mencatat permintaanku. Baik, Bu. Penasihat hukum ikut menambahkan, semua pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan dokumen resmi. Aku mengangguk, tidak boleh ada perlakuan istimewa. Baik, Dimas terlihat mulai gelisah. Bukan karena aku, melainkan karena ia mulai mengingat sesuatu. Selama bekerja, ia memang dikenal sebagai pegawai yang cukup baik. Namun, beberapa bulan terakhir, ia beberapa kali datang terlambat. Ada pula laporan pekerjaan yang pernah diselesaikan melewati batas waktu, beberapa proyek juga sempat mengalami keterlambatan administrasi. Saat itu atasannya masih memberikan toleransi. Kini semua itu kembali muncul di dalam pikirannya. Aku sama sekali tidak mengetahui detail pekerjaannya. Aku juga tidak pernah ikut campur. Namun sebagai pemegang saham pengendali, aku memang berhak meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan. Dan evaluasi itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya Dimas. Hari itu juga setelah seluruh pembicaraan selesai, rombongan perusahaan berpamitan. Sebelum pergi, direktur utama kembali berkata, Bu Anita, iya, besok pagi ada rapat pemegang saham. Aku akan hadir. Baik. Beliau sedikit menundukkan kepala, selamat siang. Mereka meninggalkan rumah dengan tertib. Suara kendaraan perlahan menjauh.
Begitu halaman kembali sepi, suasana di dalam rumah justru semakin mencekam. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Akhirnya Dimas berkata pelan, "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Aku menjawab singkat, "Karena aku ingin kamu mencintaiku sebagai Anita, bukan sebagai pewaris perusahaan." Dimas menundukkan kepala. Aku melanjutkan, "Tapi ternyata yang kamu lihat dariku hanya seorang istri yang harus selalu mengalah." Ia tidak sanggup menjawab. Aku berjalan meninggalkan ruang makan menuju kamar. Aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, suasana kantor terasa sangat berbeda. Berita mengenai kehadiran direktur utama, penasihat hukum, dan sekretaris perusahaan ke rumahku ternyata menyebar jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Awalnya hanya menjadi pembicaraan kecil di kalangan staf, namun menjelang siang hampir seluruh kantor mulai mengetahui bahwa aku bukan sekadar pegawai biasa. Aku tetap datang seperti biasanya, menggunakan pakaian sederhana, membawa tas yang sama. Namun begitu memasuki lobi, suasana langsung berubah. Satpam yang biasanya hanya menyapaku singkat kini berdiri tegak. "Selamat pagi, Bu Anita." Aku membalas dengan senyum. "Pagi." Beberapa pegawai yang sedang berjalan langsung menghentikan langkah. Mereka saling berbisik, "Itu beliau." Ternyata benar. Pantas selama ini aku tetap berjalan menuju lift. Tidak ada yang berubah dari caraku bersikap. Aku tidak meminta perlakuan khusus. Namun orang-orang mulai memperlakukanku dengan sangat hati-hati. Di sisi lain gedung, Dimas baru saja memasuki ruang kerjanya. Begitu ia datang, beberapa rekan langsung memandangnya dengan tatapan berbeda. Akhirnya datang Dimas terlihat bingung. "Kenapa?" Seorang teman kerja mendekat, "Mas, istrimu benar pemilik perusahaan." Dimas terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Teman lainnya ikut bertanya, "Kok bisa kami baru tahu? Apa kamu juga baru tahu?" Dimas hanya menarik kursinya tanpa menjawab. Beberapa menit kemudian, atasannya keluar dari ruang kerja. "Pak Dimas." "Iya Pak, tolong ke ruangan saya." Suasana mendadak menjadi sunyi. Dimas mengikuti atasannya. Begitu pintu ruang kerja ditutup, atasannya langsung mempersilakan duduk. "Dimas." "Iya, Pak. Saya baru mendapat instruksi." Instruksi itu bukan untuk menghukumnya, melainkan menjalankan evaluasi rutin yang kini dilakukan terhadap seluruh divisi. Atasannya membuka beberapa map. "Ini laporan kehadiran. Ini evaluasi proyek. Ini catatan administrasi." Dimas mulai membaca satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin berubah. Ternyata beberapa kekeliruan yang dulu dianggap sepele kini kembali diperiksa secara menyeluruh. Bukan karena aku memintanya secara khusus, melainkan karena evaluasi memang sedang dilakukan kepada seluruh bagian perusahaan. Atasannya berbicara dengan nada profesional. "Jangan salah paham. Ini berlaku untuk semua pegawai." Dimas mengangguk pelan, namun ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini beberapa atasannya sering memaklumi keterlambatan pekerjaannya. Kini mereka tidak lagi bisa melakukan hal yang sama. Semua harus mengikuti aturan. Semua harus sesuai prosedur. Di sisi lain, Ibu Nur yang berada di rumah masih belum bisa menerima kenyataan. Beliau terus berjalan mondar-mandir. "Mustahil. Tidak mungkin, semuanya pasti sandiwara." Namun setiap kali mengingat sikap hormat direktur utama kepadaku, keyakinannya mulai goyah. Sementara Indah justru semakin ketakutan. Ia terus mengingat semua ucapan yang pernah ia lontarkan kepadaku. Setiap ejekan, setiap hinaan, setiap tawa yang dulu terasa menyenangkan baginya, kini semuanya kembali menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya dalam hati, bagaimana jika semua itu memiliki konsekuensi? Bagaimana jika perempuan yang selama ini mereka rendahkan benar-benar memutuskan untuk berhenti bersabar? Sore hari itu, aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku sambil memandang gedung-gedung milik perusahaan yang menjulang di kejauhan. Aku tidak pernah menginginkan semua ini terjadi. Namun, roda kehidupan telah bergerak terlalu jauh. Sementara di ruangan lain, Dimas menatap tumpukan berkas evaluasi di atas mejanya dengan wajah yang semakin pucat. Ia akhirnya menyadari bahwa persoalan yang selama ini dianggap hanya urusan rumah tangga perlahan telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan setiap keputusan yang pernah ia ambil kini mulai menghadirkan konsekuensi yang tidak lagi bisa ia hindari. Sejak evaluasi perusahaan dimulai, suasana berubah bukan hanya di kantor, tetapi juga di rumah. Rumah yang beberapa hari sebelumnya dipenuhi suara tawa dan perintah kini berubah menjadi sunyi, keheningan itu terasa canggung.
Tidak ada lagi suara indah yang memanggil-manggil namaku dari ruang tamu. Tidak ada lagi suara Ibu Nur yang memerintahku mengambilkan minuman atau menyiapkan makanan. Semua seperti kehilangan keberanian untuk berbicara kepadaku dengan nada tinggi. Aku tetap menjalani kegiatanku seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri, membersihkan rumah seperlunya, lalu berangkat ke kantor. Bedanya, kali ini aku tidak lagi melayani seluruh keluarga Dimas. Masing-masing mulai mengurus kebutuhannya sendiri. Aku tidak melarang mereka tinggal sampai waktu yang telah disepakati sebelumnya selesai. Namun, aku juga tidak lagi mengambil tanggung jawab yang bukan menjadi kewajibanku. Pagi itu saat aku hendak berangkat bekerja, Dimas berdiri di dekat pintu. Anita, aku menghentikan langkah. Ada apa? Boleh kita bicara? Aku memandangnya beberapa detik. Bisa. Wajah Dimas sedikit lega. Tapi bukan sekarang. Aku melanjutkan. Aku harus menghadiri rapat. Aku tunggu malam. Aku hanya mengangguk kalau memang ada waktu. Aku keluar rumah tanpa menoleh lagi di kantor. Pekerjaanku jauh lebih padat dari biasanya. Sejak identitasku diketahui publik internal perusahaan, banyak agenda yang sebelumnya diwakilkan kini harus kuhadiri sendiri. Aku memasuki ruang rapat tepat pukul 09.00 pagi, Direktur Utama sudah menunggu bersama beberapa komisaris dan kepala divisi. Semua berdiri ketika aku masuk. Selamat pagi, Bu Anita. Pagi. Aku duduk di kursi yang telah disiapkan. Rapat dimulai dengan pembahasan mengenai perkembangan beberapa proyek. Tidak ada satupun pembahasan yang menyangkut persoalan pribadiku, aku memang tidak mengizinkannya. Bagiku, perusahaan adalah tempat bekerja. Masalah rumah tangga tidak boleh mencampuri keputusan bisnis. Ketika rapat selesai, Direktur Utama menghampiriku. Bu Anita. Iya, Pak. Evaluasi seluruh divisi sedang berjalan. Bagus, semuanya dilakukan sesuai prosedur. Itu yang saya inginkan. Beliau mengangguk, tidak ada perlakuan khusus kepada siapapun. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, aku kembali ke ruang kerjaku. Di atas meja sudah terdapat beberapa map yang harus kutinjau. Aku membuka satu persatu. Laporan proyek, laporan investasi, perkembangan pembangunan, semua berjalan sebagaimana mestinya, sampai akhirnya sekretarisku mengetuk pintu. Silakan masuk, Bu Anita. Iya, Pak Dimas ada di luar. Aku mengangkat wajah, ada keperluan. Beliau meminta izin bertemu. Aku terdiam beberapa saat. 5 menit. Baik. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Dimas masuk perlahan. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihatnya begitu canggung ketika berada di hadapanku. Ia bahkan tidak langsung duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Kami saling diam beberapa saat. Dimas tampak beberapa kali menarik napas, seolah sedang menyusun kalimat. Akhirnya ia membuka suara. Aku ingin bicara. Aku mengangguk. Aku mendengarkan. Ia menatapku. Maaf, aku tetap diam. Aku tahu satu kata itu mungkin tidak cukup. Aku masih mendengarkan tanpa memotong. Aku baru sadar. Ia menundukkan kepala. Selama ini aku terlalu sering meminta kamu mengalah. Aku memandang wajahnya. Ia terlihat jauh lebih lelah dibanding biasanya. Aku selalu berpikir membela ibu adalah bentuk baktiku. Sekarang aku sadar. Ia berhenti beberapa detik. Aku justru mengorbankan istriku sendiri. Ruangan kembali sunyi, aku tidak segera menjawab. Bukan karena ingin membuatnya menunggu, melainkan karena aku benar-benar sedang memikirkan semua yang telah terjadi. Dimas kembali berkata, kalau boleh, ia menatapku dengan penuh harap. Beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku menghela napas pelan. Dimas. Iya. Aku tidak pernah meminta kamu memilih antara aku dan ibumu. Ia menatapku. Aku hanya ingin ketika aku diperlakukan tidak adil. Aku berhenti sejenak. Suamiku berdiri di sampingku. Dimas memejamkan mata. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun justru itulah yang selama ini gagal ia lakukan. Aku tahu. Suaranya hampir berbisik. Aku benar-benar tahu sekarang. Aku tidak menambahkan apapun. 5 menit yang ia minta akhirnya selesai. Ia berdiri perlahan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku hanya mengangguk. Setelah Dimas keluar, aku kembali bekerja. Namun, pikiranku tidak lagi fokus pada laporan di depanku. Aku teringat begitu banyak kejadian, begitu banyak kesempatan ketika seharusnya Dimas melindungiku, tetapi ia memilih diam. Sementara itu di rumah Ibu Nur duduk termenung di ruang tamu. Beliau tampak jauh berbeda dibanding beberapa hari lalu.
Biasanya suara beliau selalu paling keras. Kini justru lebih sering diam. Ketika Indah duduk di sampingnya, mereka saling berpandangan cukup lama. Bu, iya. Menurut Ibu Indah menggigit bibirnya. Apakah Anita benar-benar marah? Ibu Nur tidak langsung menjawab. Beliau menghela napas panjang. Aku tidak tahu kalau dia tidak mau memaafkan, bagaimana? Pertanyaan itu membuat Ibu Nur semakin gelisah. Beliau mulai mengingat satu persatu perkataannya. Setiap hinaan, setiap perintah, setiap ejekan semuanya kini terasa seperti kembali menghantam dirinya sendiri. Sore harinya saat aku pulang bekerja, suasana rumah masih sunyi. Aku baru saja membuka pintu ketika Indah berdiri menghampiriku. Langkahnya jauh lebih pelan dibanding biasanya. Kak Anita. Aku menoleh. Iya. Aku tampak ragu, boleh bicara sebentar. Aku mengangguk. Silakan. Indah menundukkan kepala aku. Suaranya mulai bergetar. Minta maaf. Aku memperhatikannya tanpa mengubah ekspresi. Aku keterlaluan. Ia mengusap sudut matanya. Aku sering menghina Kak Anita. Aku pikir ia kembali berhenti. Aku benar. Aku tidak menyela. Maaf, kalimat itu akhirnya keluar dengan pelan. Namun aku masih belum memberikan jawaban, karena meminta maaf memang mudah. Yang sulit adalah menghapus luka yang sudah bertahun-tahun tertinggal. Aku masuk ke kamar tanpa memperpanjang pembicaraan. Malam itu aku membuka sebuah kotak penyimpanan kecil. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk, beberapa lembar catatan, salinan percakapan, foto-foto. Aku meletakkan semuanya di atas meja. Selama ini aku tidak pernah berniat mengumpulkan bukti. Namun tanpa kusadari, banyak kejadian yang terdokumentasi dengan sendirinya. Ada rekaman kamera rumah ketika Indah meninggalkan tumpukan piring kotor sambil berkata bahwa aku memang pantas menjadi pembantu. Ada pesan singkat dari Dimas yang selalu memintaku mengalah. Ada foto wajahku yang memerah setelah kejadian pagi itu. Ada juga rekaman suara ketika Ibu Nur berkali-kali menghina kemampuanku sebagai istri. Aku menatap semua bukti itu cukup lama, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa semua yang terjadi bukan sekadar perasaanku, semua benar-benar terjadi. Keesokan harinya, aku membuat janji dengan penasihat hukum perusahaan. Namun, kali ini pembahasannya bukan mengenai bisnis, melainkan mengenai kehidupanku sendiri. Kami bertemu di ruang konsultasi yang tenang. Beliau membuka pembicaraan. Apa yang bisa saya bantu, Bu Anita? Aku menarik napas panjang. Saya ingin berkonsultasi. Tentang apa? Tentang masa depan rumah tangga saya. Beliau mengangguk pelan. Saya mengerti. Aku mulai menceritakan semuanya secara runtut tentang penghinaan, tentang perlakuan yang kuterima, tentang air teh panas yang disiramkan ke wajahku, tentang suamiku yang justru memintaku meminta maaf. Beliau mendengarkan tanpa sekalipun memotong. Setelah aku selesai, beliau berkata dengan tenang, keputusan sebesar ini memang tidak boleh diambil karena emosi. Aku mengangguk. Itulah sebabnya saya datang. Saya ingin berpikir jernih. Beliau membuka buku catatannya. Kalau begitu, kita akan melihat semuanya berdasarkan fakta, bukan kemarahan. Aku merasa jauh lebih tenang. Itulah yang kubutuhkan. Seseorang yang membantuku melihat persoalan secara objektif, bukan sekadar mengikuti perasaan sesaat. Malamnya, Dimas kembali duduk sendirian di ruang tamu. Ia melihat kursi makan tempat kejadian beberapa hari lalu, bayangan demi bayangan kembali muncul di kepalanya. Ia teringat saat Ibu Nur menyiram teh panas ke wajahku. Ia teringat dirinya yang tidak menghampiriku. Ia justru menghampiri ibunya. Ia teringat ketika menyuruhku meminta maaf, padahal aku adalah korban. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Aku benar-benar salah. Kalimat itu keluar pelan. Namun penyesalan yang datang terlambat tidak mampu mengubah masa lalu. Hubungan kami telah berubah. Bukan karena identitasku terbongkar, melainkan karena kepercayaanku kepadanya telah perlahan runtuh. Aku pernah percaya bahwa dalam keadaan apapun suamiku akan menjadi tempatku berlindung. Kini keyakinan itu telah hilang. Beberapa hari kemudian, setelah melalui banyak pertimbangan, banyak doa, dan banyak diskusi dengan penasihat hukum, akhirnya aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Di hadapanku telah tersedia satu map berwarna coklat. Aku membuka halaman pertama, kubaca kembali isinya dengan tenang. Tanganku kemudian mengambil sebuah pena. Aku memandang keluar jendela cukup lama. Keputusan yang akan kuambil bukan hanya akan mengubah hidupku.
Keputusan itu juga akan mengubah kehidupan seluruh orang yang selama ini berada di sekelilingku. Aku menutup map tersebut perlahan. Mataku terlihat jauh lebih mantap dibanding sebelumnya. Keputusan terbesar dalam hidupku akhirnya telah kutetapkan. Namun untuk saat ini keputusan itu masih kusimpan rapat di dalam hatiku. Menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya kepada semua orang. Pagi itu, langit tampak cerah. Aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku, sambil memandang gedung perusahaan yang berdiri megah di kejauhan. Hari yang selama beberapa malam terakhir terus kupersiapkan akhirnya tiba. Aku tidak lagi membawa kemarahan. Aku juga tidak membawa dendam. Yang kubawa hanyalah keyakinan bahwa setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan. Aku mengambil map coklat yang sejak beberapa hari lalu kusimpan di dalam brankas. Di dalamnya terdapat seluruh dokumen yang telah kususun secara berurutan, rekaman kamera, foto, percakapan, laporan medis mengenai luka ringan akibat siraman teh panas, catatan konsultasi hukum. Semua kususun berdasarkan waktu kejadian, bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan agar tidak ada lagi yang memutarbalikkan kenyataan. Beberapa jam kemudian, seluruh pihak yang berkaitan telah hadir di salah satu ruang pertemuan perusahaan. Ruangan itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk menampung semua orang yang perlu hadir. Direktur utama, penasihat hukum, perwakilan bagian sumber daya manusia, Dimas, Ibu Nur, Indah, dan aku semuanya duduk dengan wajah yang berbeda-beda. Dimas terlihat pucat, Ibu Nur masih mencoba mempertahankan wibawanya, meskipun sorot matanya tidak lagi setegas dahulu. Indah sejak tadi menundukkan kepala. Direktur utama membuka pertemuan. Hari ini kita berkumpul bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan fakta. Aku mengangguk pelan kemudian berdiri. Aku tidak berbicara dengan nada tinggi. Suaraku tetap tenang. Selama ini saya memilih diam. Bukan karena saya tidak mampu membela diri, tetapi karena saya ingin menjaga rumah tangga. Aku memandang Dimas. Sayangnya, diam saya justru dianggap sebagai kelemahan. Ruangan kembali sunyi. Aku membuka map pertama. Ini rekaman kamera rumah. Layar besar di depan ruangan mulai menampilkan rekaman. Semua orang menyaksikan bagaimana Indah sengaja meninggalkan piring dan gelas kotor sambil berkata, biarkan saja, nanti juga Mbak Anita yang bereskan. Tidak ada yang bisa membantah. Video itu jelas. Aku membuka bukti berikutnya. Rekaman lain memperlihatkan Ibu Nur beberapa kali memerintahku dengan nada kasar. Ambilkan ini, bersihkan itu cepat. Beliau tampak menundukkan kepala, tidak lagi mampu memandang layar. Aku melanjutkan video berikutnya memperlihatkan ketika aku sedang mengepel lantai. Sementara beberapa orang duduk santai sambil mengobrol. Lalu terdengar suara penghinaan, memang cocok jadi pembantu. Ruangan kembali sunyi, Indah mulai menangis, namun aku belum selesai. Aku membuka map berikutnya. Ini pesan singkat. Layar kembali menampilkan percakapan antara aku dan Dimas. Pesan-pesan yang selama ini kusimpan mengalah saja. Jangan bikin ibu marah. Kamu terlalu sensitif, minta maaf saja. Setiap kalimat membuat Dimas semakin menundukkan kepala. Ia tidak lagi mampu membela dirinya. Karena semua itu memang berasal dari telepon genggamnya sendiri. Aku mengambil napas pelan kemudian membuka bukti terakhir. Ruangan menjadi semakin hening. Laporan medis mengenai luka akibat siraman teh panas muncul di layar, disertai foto wajahku yang memerah pada hari kejadian. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pembelaan. Semua fakta berbicara sendiri. Aku menatap Ibu Nur. Ibu beliau perlahan mengangkat kepala. Saya selalu menghormati ibu, tetapi menghormati orang tua bukan berarti membiarkan diri dihina. Air mata mulai mengalir di wajah beliau. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kesombongan itu benar-benar runtuh. Beliau berbicara dengan suara bergetar. Anita, aku. Beliau tidak sanggup melanjutkan. Beberapa detik kemudian beliau bangkit dari kursinya. Dengan langkah pelan, beliau berdiri tepat di hadapanku. Tangannya gemetar. Maafkan ibu. Suasana ruangan mendadak berubah. Tidak ada yang menyangka perempuan yang selama ini begitu keras akhirnya mengucapkan kalimat itu. Beliau menangis. Aku terlalu sombong. Aku menilaimu hanya dari penampilan. Aku merasa anakku lebih tinggi daripada kamu. Aku salah. Air mata terus mengalir. Aku benar-benar salah. Aku memandang beliau cukup lama, kemudian menjawab dengan tenang, saya memaafkan ibu. Beliau langsung menangis semakin keras. Tapi aku berhenti sejenak.
Memaafkan bukan berarti semua kembali seperti dulu. Kalimat itu membuat beliau kembali terdiam. Aku kemudian memandang Indah, perempuan yang selama ini paling sering menertawakanku. Indah berdiri perlahan. Tangannya saling menggenggam. Kak Anita. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku malu. Aku terlalu angkuh. Aku pikir, ia menangis. Aku lebih baik. Ternyata aku hanya menyakiti orang yang tidak pernah membalas kejahatanku. Ia menundukkan kepala. Kalau waktu bisa diputar, aku ingin memperlakukan Kak Anita dengan baik. Aku menghela napas. Waktu memang tidak bisa diputar, tapi manusia masih bisa berubah. Indah mengangguk sambil menangis. Aku akan berubah. Aku janji. Kini semua mata beralih kepada Dimas. Ia perlahan berdiri. Tatapannya tidak lagi dipenuhi gengsi. Ia berjalan mendekatiku. Kemudian tanpa memedulikan siapapun yang melihat, ia berlutut di hadapanku. Ruangan langsung sunyi. Anita air matanya mulai jatuh. Aku tidak pantas menjadi suamimu. Aku gagal. Aku gagal melindungimu. Aku gagal menjadi tempat paling aman untukmu. Ia menundukkan kepala. Semua yang kamu alami terjadi di depan mataku dan aku memilih diam. Ia menggenggam kedua tangannya erat. Bahkan saat wajahmu disiram teh panas, suaranya terputus. Aku malah menyuruhmu meminta maaf. Tangisnya pecah. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aku mohon beri aku satu kesempatan. Aku akan memperbaiki semuanya. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Aku memandang laki-laki yang dulu sangat kucintai. Aku masih mengingat saat pertama kali kami bertemu. Aku masih mengingat bagaimana kami membangun mimpi bersama. Aku masih mengingat semua kenangan indah sebelum keluarganya perlahan menghancurkan kepercayaan yang kubangun. Aku tersenyum tipis. Namun senyum itu dipenuhi kesedihan. Dimas. Iya, aku sudah memaafkanmu. Wajahnya mulai berbinar. Namun sebelum ia sempat berbicara, aku melanjutkan kalimatku. Tetapi memaafkan tidak selalu berarti bertahan. Wajah Dimas perlahan membeku. Aku mengambil map coklat yang sejak tadi berada di atas meja. Kubuka halaman terakhir. 5 hari yang lalu, aku sudah mengajukan gugatan cerai sesuai prosedur hukum. Ruangan mendadak sunyi. Dimas mematung, matanya membelalak. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Aku menyerahkan salinan dokumen kepada penasihat hukum. Beliau mengangguk. Seluruh proses telah diterima oleh pengadilan dan akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Aku kembali memandang Dimas. Aku pernah memberikan banyak kesempatan. Kesempatan untuk mendengarkan, kesempatan untuk memberlaku, kesempatan untuk menghentikan keluargamu. Tetapi semua kesempatan itu kamu abaikan. Air mata Dimas terus mengalir. Aku tahu aku terlambat. Aku mengangguk pelan. Iya, terlambat. Aku kemudian menatap direktur utama. Bagaimana hasil evaluasi internal? Beliau membuka map lain. Pak Dimas mendapatkan sanksi administratif atas beberapa pelanggaran disiplin kerja dan penilaian kinerja yang menurun dalam beberapa bulan terakhir. Sanksi ini diberikan berdasarkan hasil audit dan aturan perusahaan bukan karena hubungan pribadi. Aku mengangguk itu sudah benar. Tidak ada pegawai yang boleh diperlakukan berbeda. Dimas menerima keputusan itu tanpa membantah. Kini ia benar-benar memahami bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Tidak ada kekuasaan yang kugunakan untuk menghancurkannya. Ia jatuh karena kesalahan yang ia lakukan sendiri. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian selesai secara baik-baik. Aku memilih melanjutkan hidup. Aku tetap memimpin perusahaan sebagaimana amanah yang diberikan ayahku. Aku juga membentuk sebuah program bantuan hukum dan pelatihan keterampilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan penghinaan dalam rumah tangga agar mereka memiliki keberanian untuk bangkit dan mandiri. Sementara itu, Dimas menerima kenyataan hidupnya. Ia tetap bekerja, memperbaiki sikapnya, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ia tidak lagi menyalahkan siapapun. Ia tahu penyesalan tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi masih bisa menjadi pelajaran untuk masa depan. Ibu Nur juga berubah. Beliau lebih banyak mengikuti kegiatan sosial dan sering meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Kesombongan yang dahulu memenuhi hatinya kini berganti dengan kerendahan hati. Indah menyelesaikan pendidikannya dan mulai bekerja dengan usaha sendiri. Ia belajar bahwa menghormati orang lain jauh lebih berharga daripada merasa diri paling hebat. Aku sendiri akhirnya menemukan ketenangan. Bukan karena memiliki harta, bukan karena memiliki perusahaan, melainkan karena akhirnya aku berani menghargai diriku sendiri. Aku sadar bahwa cinta yang sehat tidak pernah meminta seseorang kehilangan harga dirinya. Rumah tangga dibangun oleh kasih sayang, saling menghormati,
dan keberanian untuk saling melindungi. Jika salah satu di antaranya hilang, maka kebahagiaan perlahan ikut menghilang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Anita menjadi pengingat bahwa kesabaran adalah kemuliaan, tetapi kesabaran tidak boleh dijadikan alasan bagi orang lain untuk melakukan penindasan. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian, rumah, atau penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk berlaku adil dan melindungi istrinya, termasuk ketika keluarganya sendiri berbuat salah. Menghormati orang tua adalah kewajiban, tetapi tidak berarti membenarkan perlakuan yang menyakiti atau merendahkan orang lain. Kesombongan, penghinaan, dan penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya akan berbalik kepada pelakunya harta. Memang dapat membuka banyak pintu, tetapi akhlak dan sikap baiklah yang menentukan nilai seseorang. Memaafkan adalah tanda kekuatan hati. Namun, memaafkan tidak selalu berarti harus kembali pada hubungan yang telah kehilangan kepercayaan. Sahabat pembaca, semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan selalu menghargai setiap orang, tanpa memandang latar belakangnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat untuk seluruh pembaca. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Ya.